Jadi kuliah ya kuliah aja, menurutku kuliahnya lebih ke arah soft skill sih sebenarnya, Iya, setuju sih. daripada hard skill. Karena itu semua kalau secara hard skill, apalagi kalau di jurusanku, itu semua udah ada ilmunya di internet gitu. Jadi ini lebih ke arah kita bersosial dan membangun reputasi pastinya. Bener bener. Makanya aku banyak fokusnya di Mapres segala macam itu buat ngebangun reputasi, karena itu yang nggak bisa kita dapetin dari internet. Ternyata setelah kita pelajari, Mapres bukan tentang siapa yang paling banyak menang lomba, tapi tentang siapa yang punya dampak buat lingkungan sekitar, siapa yang bisa menjadi role model lah buat lingkungan sekitar kita, dan kita bisa menemukan jati diri kita di Mapres ini. Kalau dari aku, menurut aku Mapres ini, aku belajar satu hal, yaitu sebagai manusia tugas kita itu cuma berdoa, berusaha, dan berkolaborasi. Selebihnya ya udah kita percayakan kalau kita udah berusaha, ya udah itu hasil yang terbaik buat kita. Dan apapun hasilnya ya udah itu kita udah melalui prosesnya, kita udah percaya sama prosesnya, kita udah coba melawan rasa takut kita dan lain sebagainya. Dan itu menurut aku juga penting dipelajari di Mapres. Di sosmed semua bilang hustle, tapi nggak ada yang bilang gimana cara maintaining hustle itu. Kita hustle nih, tapi cuman setahun buat apa? Ya nggak? Ya bensinnya udah habis, terus ya udah nggak kemana-mana juga. Mending hustle tapi yang sustain gitu. Ya benar. Di balik sebuah pencapaian selalu ada cerita yang jarang terlihat tentang malam panjang, kegagalan, keraguan, dan keputusan untuk tetap lanjut. Welcome to Smart Talks episode kedua, podcastnya anak muda yang ngobrol tentang kehidupan, ambisi, dan semua chaos di umur 20-an. Saya Anthony dan kali ini kita bakal ngobrol tentang perjalanan di balik sebuah pencapaian. Cerita, proses, dan hal-hal yang terlihat atau tidak terlihat sebelum seseorang berada di titik sekarang. Dan tentunya saya tidak sendirian hari ini, saya bersama dengan dua rekan sekaligus senior saya di perjalanan mahasiswa berprestasi. Ada Bro Alex Maupres Utama Brawijaya dari Fakultas Ilmu Komputer. Halo Bro. Halo bro, Halo, long time no see Bro. Oke, dan juga di sebelah kanannya ada Ko Vincent Maupres 2 Universitas Brawijaya dari Prodi Bioteknologi. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi, kita reuni setelah berapa bulan nih nggak ketemu? 4 bulan. 4 bulan lah ya. Dan saya sendiri Anthony Maupres 3 Universitas Brawijaya, dan kali ini saya tidak akan berperan sebagai Maupres 3 tapi sebagai mahasiswa biasa yang mewakili rasa penasaran mahasiswa-mahasiswa di Brawijaya. Oke. Siap. By the way, kita ketemu terakhir itu berarti Maret ya, Maret awal ya bisa dibilang ya. Kan ada rencana foto studio ya, belum kesampaian. Oh iya betul juga tuh, siapa yang rencana? Nanti lah ya. Bisa diatur sama Pak Menteri kita ya. Oke. Nah terus kita kembali ke kehidupan masing-masing kita. Ada yang lanjut bisnis, lanjut mau tes tingkat wilayah, lanjut macam-macam lah pokoknya. Ada juga yang lanjut riset, lanjut mendaki, lanjut apa lagi Bro? Sekarang sibuk di Sinbio aja sih. Semua riset tuh. Dan ada yang orang random yang iseng buat podcast hari ini ya. Enggak lah. Ini kan bisnis lu juga bro. Waduh. Enggak lah, kita mendokumentasikan keseharian kita aja. Mumpung kita masih mahasiswa, kita mengabadikan momen aja. Oke. Oke, by the way Alex, beberapa waktu lalu aku ingat nih tentang story kamu, yaitu bahas tentang Kios AI nih Bro. Oke. Kios AI yang mana ini sangat-sangat kreatif banget sih, karena bukan sekedar AI aja, tapi juga sebagai kumpulan AI buat citasi, kemudian koneksi Mendeley juga, formatting, sampai ideation juga. Jadi bisa dibilang hampir paket komplit lah Bro, buat yang lagi ngerjain tugas sama riset. Kira-kira dari awal gimana sih mulai ngekreasiin Kios AI? Oke, Kios AI itu sebenarnya udah merupakan sesuatu hal yang pengen aku bangun dari lama. Karena aku melihat fenomena mahasiswa ya, di mana mereka ini kebanyakan dari mereka itu mereka udah pakai AI nih, AI generatif, habis itu mereka paste di Word, tapi itu formatnya nggak karu-karuan gitu. Nah, jadi di sini memang Kios AI ini hadir supaya orang-orang itu mereka bisa untuk menggunakan suatu tools yang mana membantu untuk memperbagus pekerjaan mereka dalam sisi format. Jadi di sini Kios AI itu bisa buat ngerapiin sesimpel rata kanan kiri lah, habis itu ngatur citasi, bold, dan segala macamnya, dan itu semua udah terembed di dalam Microsoft Word, yang mana ya siapa mahasiswa yang nggak pakai Microsoft Word gitu kan. Jadi di sini aku melihat bahwasanya peluang dari sisi secara bisnisnya oke, secara supply and demand-nya pun itu juga udah oke gitu, Bro. Oke, berarti lahir dari pengalaman pribadi atau ada teman yang iseng nih, kamu dihadapin dari satu momen kayak kita lagi ngopas, tapi formatnya beda-beda itu, kamu dihadapin dari kasus yang mana? Dua-dua sih, Bro. Aku sendiri kan juga sebenarnya tipe yang males formatting gitu loh. Kayak, harus ngerapiin ulang, ngatur spacing, margin, segala macam. Apalagi kalau misalkan kita ikut lomba PKM, Oke. itu bener-bener sangat pengaruh banget kan untuk sisi formatting ya. Dan kalau misalkan kita ada satu aja yang salah, itu
nggak lulus administratif kan di situ kan. Nah, makanya jadi di situ kios AI itu lahir gitu, Bro. Oke, berarti developnya dari beberapa tahun belakangan atau baru-baru ini di-launch-in, Bro? Develop-nya itu perlu waktu sekitar 3 bulan sih, Bro, dan dengan modal yang nggak sedikit juga nominalnya, eee, 2 digit juta lah itu ya, Oke. dan meng-hire beberapa developer memang. Jadi cukup serius sih aku sih untuk kios AI ini sih, gitu. Keren keren keren, tapi efeknya bisa dipakai buat semuanya ya? Mungkin nggak hanya mahasiswa ya, mungkin pekerja yang pengen formatting di Word tuh bisa juga ya? Semua yang pakai Word. Oke, ini spontan nih, misalkan orang yang pakai Gdocs, bagaimana, Kak? Oke, sebenarnya kalau Gdocs itu sudah ada dari Gemini sendiri Mmm. yang udah ter-embed di situ, cuman di sini bentuk pilihannya pakai Gdocs atau Microsoft Word, masih lebih mudah Microsoft Word. Tapi kalau misalkan kerjanya secara kelompok memang Gdocs, tapi kebanyakan orang dari Gdocs itu di-download, dijadiin Microsoft Word. Oke, betul betul betul. Karena memang lebih mudah pakai Microsoft Word gitu, Bro. Ya ya, kreatif banget teman kita ya. Oke, kalau dari sisi bisnisnya itu langganan berapa bulan, biayanya berapa, atau gimana Bro konsepnya? Misalkan buat yang nonton nih pengen langganan kios AI atau pengen cari tahu lebih lanjut lah tentang kios AI itu gimana sistemnya, Bro? Oke, kalau misalkan kita lihat ya AI generatif yang ada sekarang kayak misalkan kita pakai ChatGPT lah atau pakai Claude. Kalau misalkan kita pakai yang langganan itu hitungannya berapa ratus hingga jutaan per bulan, Bro. Tapi kalau misalkan kios AI itu udah nggak ada limit dan dia cuman 2.000 per hari. Jadi per bulan tuh cuma 59.000. Oke. Dan AI-nya itu udah pakai otaknya si Claude sama GPT. Jadi mereka untung kalau pakai itu gitu. Still deal dong berarti ya? Biasa aku langganan Claude $20 sebulan. Ya kan, Bro, Jauh lebih murah dong ini. Wah. jauh lebih murah dan bisa dikatakan lebih pinter karena ku-training lagi kan. Ambil dari API-nya terus di-training lagi. Pas nge-creation ini ada struggle-nya nggak? Mungkin berbeda konsep dari masing-masing developer atau misalkan ada sempet suatu fitur yang pengen diluncurin tapi ternyata nggak connect atau gimana Bro Alex? Lebih ke arah kita kesusahan untuk multiplatform. Karena di sini kan kita pengen untuk adopsi untuk Windows sama Mac. Oke. Itu untuk kita bisa membangun suatu ibaratnya tools yang dia kompatibel di kedua sistem yang berbeda, itu challenge-nya tuh di situ sih, Bro, tapi udah solving sih. Oke, berarti lebih ke arah penggunaan di iOS, di MacBook sama di Sama di Microsoft. Microsoft. Oke oke. Kalau boleh tahu dari tips solving-nya problem itu misalkan gimana Bro? Kita memang harus banyak melakukan trial and error sih di situ dan biaya mahalnya tuh memang di situ, Bro. Rahasia dapur itu. Rahasia dapur. Oke oke. Siap ketua. Oke, menarik banget ya kalau tentang Bro Alex ya. Ternyata ada satu keresahan yang hadir dan lahir dari sebuah permasalahan kita sehari-hari. Nah, kalau kita ngomongin inovasi, aku jadi inget tentang perjalanan dari Ko Vincent nih di dunia sains. Karena kalau mungkin orang ngelihat dari luar, Ko Vincent nih sebagai anak bioteknologi, Pres 2 UB, kemudian presiden Synbio. Tapi ternyata juga menerapkan dan mengembangkan bersama teman-teman Synbio khususnya tentang mikroalga yang membuat rekayasa genetik untuk terapi kanker anak. Wow, itu menurutku menarik banget dan kalau bicara soal teknologi, ternyata ada sisi humanisnya, ada sisi kemanusiaannya. Itu boleh diceritain proses awal ideasinya, Bro? Oke, jadi ini tuh sebetulnya project tahun lalu ya. Jadi aku dan tim itu ikut lomba namanya Biomod, Oke. Biomolecular Design gitu. Nah, di mana tuh setiap tim itu harus ibaratnya mendesain suatu hal dari DNA, RNA atau protein untuk kebaikan society sekitar kita lah. Nah, kebetulan waktu itu kita ngambil tentang kanker di anak. Oke. Nah, dan kita juga bermitra sama RSSA waktu itu. Di mana di RSSA itu ada satu organisasi lah kita sebutnya. Namanya Sahabat Anak Kanker gitu. Hmm. SAK ini itu shout out juga nih buat SAK. Sebetulnya dia itu salah satu pionir organisasi untuk anak kanker pertama. Salah satu foundernya tuh yang mencetuskan pertama lah. Nah, kita sempat main ke sana dan ternyata em,
kanker di anak nih sangat apa ya, sangat tidak di-highlight gitu. Oke. Dan berangkat dari situ ya, sebagai mahasiswa biotek kebetulan juga ada lombanya tentang molecular design. Jadi kita coba deh gimana kalau, kita ambil ini sebagai cerita kita gitu. Kurang lebih ya sih Oke. awalnya. Oke, berarti berfokus ke kanker anak jenis apa atau mencakup keseluruhannya? Keseluruhannya sih, waktu itu kita lebih meng-highlight, drug delivery system, gimana kita menghantarkan obat secara spesifik gitu. Karena, saat ini tantangannya itu adalah obat kanker tuh bukan, tidak, memiliki efek yang baik, tapi efeknya kadang punya efek samping yang membahayakan si anak gitu. Oke, contohnya efek sampingnya? Misalkan kemoterapi, kan kita paling, common itu ya, mendengar obat kemoterapi, anaknya jadi lemes, jadi gampang muntah-muntah, sampai mungkin kan yang paling sering kita ketahui rambutnya rontok, kulitnya menghitam, dan sebagainya macam. Nah itu kan salah satu side effect dari obat kanker gitu. Itu sih yang kita, pengen coba bawa gitu. Ya oke, jadi misalkan ada teman-teman dari bidang rumpun non laboratorium, atau misalkan kita mau jelasin ide besarnya ke mereka nih. Kira-kira untuk anak-anak non biotek itu ide garis besar ide ini apa kok? Nah, ini aku nih. Oke, kita sama-sama ya. Oke. Kita labnya IT Iya, soalnya iya. ya. Justru aku seneng kalau ngobrol sama non-saintek karena itu ngetes supaya apakah aku bisa menjelaskan dengan gampang. Karena kalau riset ya bisa dijelaskan dengan gampang, artinya mungkin aku juga belum paham-paham banget dengan riset aku gitu. Kalau kemarin ini sebetulnya aku ambil ada Philcom-nya juga. Wow. Kalau atau matematika lah. Kalau di matematika kan ada, logic gate ya. Oke. Kayak di, sirkuit biasa kan ada AND gate, OR gate. Jadi kalau ada 2 sirkuit nyala, sirkuit satu nyala. Oke, Kurang lebih kayak gitulah. pengkondisian lah ya. Yes, pengondisian 01 atau 11 atau 00 kurang lebih gitu. Nah, konsep yang sama aku bawa di sini, tapi sebagai, si 01 tadi adalah sinyal untuk memberitahu, "Oh, ini ada sel kanker atau tidak." Nah, selama ini, ada sel kanker atau enggak, itu kan yang membuat suatu obat spesifik atau enggak. Oke. Kadang misalkan kemo, dia bisa menyerang sel sehat juga, itu kan yang mau kita, mitigasi lah ya. Yes. Nah, supaya lebih spesifik, kita kasih gembok itu, supaya ketika hanya benar-benar ada sel kanker, obatnya bekerja, kurang lebih gitu. Oke, berarti kalau kita berusaha menangkap ini lebih ke arah diagnosis ya, bukan deteksi dini ya? Bukan deteksi dini, tapi lebih cara menghantarkan obat ke kanker secara spesifik, kurang lebih. Oke, dan ini alatnya berarti ya? Iya, ini genetic circuit yang kita kembangin. Mungkin agak susah dipahami untuk synthetic biology, tapi kurang lebihnya gitulah. Gimana kita bisa nganterin obat hanya spesifik ke kanker. Oke, dan kenapa milih mikroalga untuk terapi pendekatan ke anak-anak kanker, Bro? Oke, sebetulnya pertama kalau lomba di luar negeri ya, ini kan waktu itu kebetulan aku presentasiin di China waktu itu. Oke. Dan ide-ide mahasiswa luar tuh jujur aja, sangat-sangat apa ya, extraordinary lah. Jadi nggak bisa itu kita yang biasa-biasa aja. Kadang tuh benar-benar, ih kepikiran ya nyampe situ ya. Nah, jadi aku juga di-challenge gitu. Kebetulan kan ini juga lombanya desain kan. Kita nggak harus apply benar-benar sampai cure cancer gitu, tapi kita hanya perlu desain dan desainnya yang unik dan extraordinary. Dan waktu itu aku kepikirannya, oh yang lagi, hit atau yang lagi hot topic tuh mikroalga, khususnya di Indonesia. Oke, dan desain extraordinary ini menggabungkan beberapa lintas ilmu juga ya? Betul. Mulai dari rekayasa genetik, biologi, bahkan sampai teknologinya. Ya. Kira-kira proses menggali dan mencampurkan rumpun-rumpun ilmu itu gimana? Kayak pasti dari pencarian timnya, dari dosen-dosen pembimbingnya, itu kan pasti perlu proses yang lumayan panjang. Selalu gitu sih aku kalau lomba synthetic biology itu selalu aku gabungin, pasti anak Philcom ada, pasti ada dari anak biasanya bahkan yang lomba ini ada dari teknik kimia, ada juga biasanya pasti dari biologi. Terakhir ini lomba aku yang terakhir yang lagi aku ikutin juga itu dari bioinformatics juga ada, karena udah ada kan jurusannya.
Sebetulnya memang sulit untuk gabungin, pemahaman orang-orang tentang satu project yang sama. Tapi menurutku kuncinya sih di, manajemen proyeknya ya. Misalkan, bagiku untuk orang komputer nggak perlu ngerti sih bagaimana, sistem mekanisme kanker bekerja. Tapi yang aku perlu anak-anak Vilkom ini ngerti adalah gimana misalkan, logic dari genetic circuit-nya, gimana sih secara, komputasi logiknya. Justru aku nggak mau dia ngerti terlalu baik di kanker supaya nggak ada bias di situ, kurang lebih gitu. Oh, Jadi oke oke. jadi aku justru senengnya kayak gitu sih. Karena soalnya dapat input, oh iya juga ya, kadang yang kita di biologi terlalu dalam malah jadi, bias gitu. Kurang lebih. Menarik banget ya. Jadi gabungan lintas sektor juga penting banget di sekarang dan kira-kira kalau kita ngelihat sebenarnya semua inovasi kita kan harus berawal dari masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tentang kalian bagaimana sih kalian bisa peka terhadap menemukan masalah-masalah itu mulai dari Bro Alex? Oke, kalau peka itu pasti kita awalnya harus tahu terlebih dahulu. Nah, cara tahu gimana? Kita, eee mulai dari hal kecil terlebih dahulu ya, misal kita semua punya gawai. Nah, karena kita semua punya gawai, ya silahkan untuk dimanfaatkan untuk, follow-follow akun IG yang misalkan dia update data, misalkan sesimpel data box, BPS. Nah, itu kan hal yang sangat simpel, tapi dengan di situ kita bisa update kondisi saat ini tuh seperti apa. Dan nggak hanya sebatas cuman ngandelin berita-berita yang FYP di kita, kayak misalkan kasus Nadiem Makarim dan lain sebagainya. Tapi benar-benar secara kuantitatif kita itu mengerti, misalkan harga beras sekarang berapa, oh inflasi sekarang naik sekian persen, rupiah melemah. Nah, jadi hal-hal tersebut yang bisa kita harusnya ketahui karena itu nanti yang akan berkorelasi terhadap hal-hal yang bisa terjadi di kemudian hari. Dan dari situ kita bisa untuk, menarik benang merah kira-kira, kita mau solving problem apa nih di situ. Karena kan ketika kita melihat sesimpel, eee, rupiah melemah, pasti ada, sektor-sektor lain yang terancam di situ. Oke. Nah, jadi dari situ kita bisa memberikan suatu solusi yang paling up to date dan terbaru gitu, Bro. Oke, berarti dari memanfaatkan gawai kita buat tahu lah kasus happening sekarang ya. Pun dengan memanfaatkan teknologi juga sebenarnya AI ini lumayan membantu kita nih. Nah, dari kita masing-masing mahasiswa, kira-kira bagaimana sih kita bisa berteman dengan AI, menggunakan dengan baik, memaksimalkan dan memasukkan sisi humanisnya kita dalam proses ideasi dulu? Kalau aku pribadi sih, aku dengan aku nggak malu aku tiap hari, dibantu AI. Ya, bahkan menurut aku kerjaan-kerjaan yang mungkin kan sekarang banyak ya yang merasa kayak AI itu, apa ya, bikin kita bodoh atau something gitu. Menurut aku pribadi ya, nggak tahu Bro Alex ya, cuman aku sih merasa dimudahkan banget khususnya, mmm untuk orang seperti aku yang suka multidisiplin gitu. Oke. Jadi untuk kerjaan-kerjaan yang memang pertama bukan bidangnya aku jadi dimudahkan karena aku punya temen yang bisa aku tanya gitu. Karena kalau dulu mungkin kan harus, nyari-nyari di sumber internet yang mungkin belum tentu verified gitu. Walaupun toh pasti harus kita verifikasi juga, tapi, dengan adanya AI ini, contoh aku mau belajar tentang bioinformatics, kan expertnya sedikit gitu ya di Indonesia, ya nggak terlalu banyak lah seperti bidang lain. Aku jadi bisa dipercepat belajarnya kurang lebih gitu. Dan kedua juga untuk tugas-tugas yang, apa ya, mungkin Takes time atau mungkin iya ya. takes time kayak contoh tadi formatting, itu aku paling gak demen. Biasanya selalu aku lempar ke orang, sekarang bisa tinggal prompting aja ya. Oh, Jadi ya masuk Michael. to be honest aja sangat membantu sih, kayak tugas-tugas kayak gitu udah aku serahin AI semua. Oke, setuju setuju. Kalau dari Bro Alex, strategi penggunaan AI gimana? Oke, ini tuh kayak memang ya kayak pisau bermata dua sih. Jujur aku sendiri IPK 3,98 sekarang itu ya purely 60% lah, 60-70% memang belajarnya itu juga dari AI sih, Bro. Emang dari AI ya dan emang harus diakui gitu, aku pakai Gemini sih. Paling suka tuh pakai Gemini, tapi aku sadar bahwa tidak semua orang
melakukan hal itu. Jadi Mmm. semua memang tergantung pada individu masing-masing dan aku kira kalau dari fakultasku itu udah mengeluarkan aturan penggunaan AI sih. Jadi kita bisa memanfaatkan AI, fakultas nggak skeptis sama AI, tapi memang ada beberapa terms yang harus untuk ditaati kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi AI pakai pakai aja orang kita sama yang pakai AI sama yang nggak pakai AI ya pasti menang yang pakai AI dong. Setuju setuju. Gitu. Apalagi kalau dia udah pakai AI dan dia belajar sama AI itu pasti ya menang dibandingkan mereka-mereka yang masih skeptis. Lagi pula kita siapa gitu mau ngelawan industri 5.0 gitu kan. Jadi ya udah pakai aja gitu, manfaatkan dengan sangat baik ya dan pastikan supaya AI itu mempermudah bukan memperbodoh, dah gitu. Oke, dan kembali kalau dari aku juga sebenarnya AI ini kan integrasi dari beberapa faktor, beberapa website domain lah. Pun juga misalkan kita pengen cari kosakata yang cocok dengan paragraf kita, ya kita lebih kaya dari AI. Dan mungkin tips dari aku misalkan kita menggunakan AI, kita juga bisa menggunakan pilihan untuk memberikan dia, untuk kasih dia supaya dia kasih solusi ke kita atau opsi. Jadi kita bisa minta dia kasih 3 opsi, terus dari sisi manusianya kita yang pilih opsi-opsi itu. Betul. Gitu sih. Apalagi buat coding nggak sih, Bro? Wah, Iya kan? vibe coding banget, Bro. Tapi sekarang big company aja vibe coding kan? Iya, bener, Bro. Iya, malah malah dimarahin kalau nggak vibe coding. Iya, bener, Bro. Orang lebih pintar dari Iya. kita, Bro. Di Nvidia aja kan kalau dikasih jatah token ini kan, Heeh. kalau nggak habis Harus habis. malah KPI-nya nggak terpenuhi. Iya, bener bener. Heeh, soalnya aku sekarang juga banyak coding juga buat bioinformatics. Mmm, Itu biasanya bikin Python lama banget, mhm. udah Iya, tinggal tepat sesuai ya, Net. Heeh. Cuma kalau di fakultasku itu, kalau nggak salah nih untuk semester 1 sama 2 itu dilarang. oh iya iya, Ya, aku denger tuh. karena kayak sesimpel mata kuliah pemrograman dasar. Benar. Nah, itu kan berarti secara infrastruktur di dalam pikiran mereka itu udah harus terbangun terlebih dahulu kan. Iya. Karena kadang kala ketika kita vibe coding, terus kita menemukan error dan error itu mungkin dia bukan secara sintak, tapi mungkin dia dari sisi yang lain ya entah dari Pengaturan. pengaturan di PC segala macam. Iya iya, Nah, kalau misalkan mereka nggak paham secara basic itu kan bener sih. ya Kadang solusinya muter-muter. heeh, solusinya muter-muter terus gitu. Jadi mereka memang harus paham dulu secara basic-nya sih. Dibangun fondasinya terus ya udah vibe coding juga nggak apa-apa gitu. Bahkan aku dengar katanya yang semester 1, 2 kalau codingnya terlalu rapi malah dikira vibe coding. Iya bener, Bro. Oke Bener oke. bener. Heeh. Ya penggunaan AI teknologi udah nggak bisa kita elakkan lah di zaman sekarang ya, kita juga terbantu banget dan lain sebagainya. Dan kalian di 2 rumput ilmu yang berbeda, Ko Vincent di bidang membantu manusia melalui kombinasi bioteknologi dan juga teknologi, kemudian, Bro Alex membantu manusia berpikir lebih cepat, memanfaatkan waktu, dan semuanya pada akhirnya juga kembali ke arah lintas multidisiplin ilmu. Nah, kira-kira seberapa penting sih mahasiswa punya kemampuan lintas bidang di zaman sekarang? Oke, penting banget ya apalagi kayak misal latar belakangku yang dari sisi teknologi. Jadi teknologi itu bukan main ya, tapi supporting. Kayak misalkan dia mau di sektor manapun pasti akan ada teknologi gitu. Jadi ya pasti ya aku memang sangat membutuhkan multidisipliner ini tuh ya memang sudah bukan suatu pilihan lagi tapi suatu keharusan kayak gitu. Kita mau lihat dari sisi manapun itu, dari sisi kesehatan lah, sisi bisnis company, dari sektor, pertanian, perikanan, ya ada teknologinya kan di situ, gitu sih. Kalau aku sih dari dulu juga selalu mensupport multidisipliner sih. Dan satu buku mungkin ya aku rekomendasikan kalau mau belajar tentang multidisiplin itu judulnya Range. Rage, Iya oke. iya, cover-nya ijo Tosca. Nulisnya siapa ya, Jonathan atau siapa gitu, aku lupa. Menurut dia tuh jurnalis yang mewawancarai orang-orang sukses lah. Dan menurut dia di era sekarang ini, kalau kamu punya kemampuan multidisiplin, kamu tuh bakal punya blind spot yang lebih kecil. Menurut dia begitu. Karena misalkan nih,
salah satu isu-isu zaman sekarang itu udah nggak ada yang pendekatannya harus, cuman satu disiplin aja. Sebagai contoh yang paling, terkenal sekarang lagi hot topic kan climate change gitu. Nggak ada ahli climate change yang cuman belajar biologi, kurang lebih gitu. Karena kalau dia belajar biologi aja, blind spot-nya bakal banyak. Kayak gimana dari sisi ekonomi, gimana dari sisi teknologi. Jadi, isu-isu sekarang tuh memang, mmm, adanya begitu gitu. Iya, Harus pendekatannya multidisiplin. Jadi menurut dia, ke depan akan semakin seperti itu. Oke, dan perlu dilihat dari beberapa perspektif juga ya, ahli teknologi, dari ahli lingkungan, dan lain sebagainya. Pun dengan kita bisa menguasai lintas ilmu, multidisiplin ilmu, itu juga bisa menjadi nilai plus buat kita personal ya. Sebagai mahasiswa, misalkan Ko Vincent di bidang bioteknologi, tapi paham tentang clustering, paham tentang apa, itu kan udah sebagai nilai plus dari yang kebanyakan orang bioteknologi nggak bisa. Pun dengan data science, sebenarnya data science ini juga ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang data science, tapi kita membahas tentang data. Data apa? Data pendidikan. Dan Kita pada harus akhirnya harus di-apply juga kan. betul, data pendidikan kita harus paham domain knowledge pendidikan, bagaimana pendidikan sekarang, gimana efektif, gimana alur dan regulasi hukumnya juga kita pelajari, data kesehatan dan sebagainya. Jadi pada akhirnya kita harus punya paling nggak pemahaman dasar lah tentang bidang disiplin ilmu yang lain. Dan kita juga harus terbuka buat diskusi, terbuka buat minta masukan, berani bertanya dan lain sebagainya zaman sekarang. Dan sekarang juga fakultas juga udah mulai kayak gitu kan. Udah dirubah juga namanya sekarang kan. Oke, absen dulu yang berubah, absen dulu. Berubah. Oke, masih sama, oke. Dari Fakultas Teknologi Pangan, sekarang berubah jadi Fakultas Makin hari kan fakultas makin spesifik gitu kan. Udah nggak ada lagi yang kayak mungkin suatu hari nanti kayak pertaniannya mah juga dirubah ya. iya betul, Udah nggak bioindustri. udah nggak ada pertanian tapi spesifik ke arah mana gitu. Menurut aku ke depan bakal gitu semua sih. Oke, dan sekarang jadi Fakultas Agri FATB. Oh, kalau Kalau aku jadi FTAB, FTAB. Teknologi Agroindustri dan Biosistem. Oke, kalau aku FSTEM, sebelumnya MIPA. Jadi Matematika Ilmu Pengetahuan Alam itu kayak di SMA. Sekarang berubah jadi Sains, Teknologi, dan Matematika. Yang mana E-nya apa dah? E-nya. sebenarnya kalau kita bahas STEM, Engineering. engineering kan, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Tapi kalau kita di fakultas, engineering ke elektro berarti. Iya, kan udah ada engineering. Iya, jadi kalau E-nya itu digabung sama TE. Oh, jadi iya, teknologi Betul, ya. diplesetin dikit-dikit. Ya itu pasti Oke. pasti ke arah situ lah. Tapi sebenarnya udah makin relate dengan perkembangan zaman sih. Pun dengan data science, dengan ada kata teknologi, kita juga lebih di-highlight gitu. Nggak hanya dengan terumput-rumput ilmu IPA, fisika, biologi. Yap, betul. Benar. Dan menarik ya, kalau misalkan kita membahas sesuatu yang kita bangun sekarang, pasti akar ceritanya itu dari dulu, yaitu masa kecil kita masing-masing. Kalau aku pribadi masa kecilnya ini ke arah bidang matematika. Aku SD lomba matematika, olimpiade, kemudian sempat mampir ke bidang olahraga, pengen jadi pemain timnas nasional sepak bola, swear, terus terus explore berenang, terus akhirnya karena sempat alergi dan pilek kan ganti bidang lagi, kemudian ke badminton, lalu ke sekarang pelari culture aja, dan sekarang balik lagi ke arah dunia matematika, logika, dan angka di bidang Maksud olahraga ya berarti Tan ya? suka, Bro. Oh, aku kira lari tuh kayak baru-baru aja gitu. Oh, enggak. Jadi Dari kecil ya? dari kecil suka olahraga karena sebenarnya olahraga ini kan kita bisa bertemu dari teman-teman sekolah yang berbeda misalkan pas kecil ya. Iya. Kita juga bisa ada suatu kegiatan yang kita nggak kecenderungan megang gawai juga. Dan, pentingnya buat anak kecil bisa suka olahraga adalah kita bisa belajar banyak hal. Contohnya misalkan, respect sama teman, respect sama wasit, respect sama pelatih itu kan tiga tiga POV yang kita pendekatannya harus beda-beda. Misalkan sama teman kita harus bisa kerja sama pelatih kita harus sopan, kita harus berani berdiskusi, sama wasit ya kita harus, apa keputusannya kita terima. Itu diajarin dari kecil. Pun dengan kita bisa menerima kekalahan, tidak sombong saat menang, itu kan diajarin dari sebenarnya dari kompetisi usia muda. Dan kalau dari kalian sendiri, masa kecilnya gimana? Apakah kalian dari awal pengen ke bidang laboratorium, teknologi, atau gimana? Dari Bro Alex dulu. Mmm, kalau masa kecil nih, sebenarnya dulu aku tipe yang nakal sih, Bro. Jadi main Dota. Biasanya anak Wilcom gitu. Warnetan terus. Warnet. Kalau main game sih lumayan jago ya. Cuman kalau masalah motivasi belajar nih yang masalah sih. Dulu tuh pas kecil pernah deh rasanya tuh peringkat 3 paling bawah deh. Pas sekelasnya ya
Dan emang waktu itu nggak ada motivasi buat belajar aja, bahkan sesimpel belajar bahasa Inggris, itu aku baru ngerti I itu pakai M, you pakai R, itu waktu SMK itu, Bro. Oh. Jadi bener-bener semales itu buat belajar dan ya nggak ada intensi buat belajar juga waktu itu, nggak ada motivasi. Cuman waktu itu cita-cita juga nggak ada ya waktu itu ya. Jangankan cita-cita ya, belajar aja males gitu. Cuman waktu awal SMK itu pas di era COVID-19, nah di situ baru mulai ada sisi tanggung jawab yang memanggil gitu. Karena waktu itu keluarga lagi ada problem secara finance dan di situ, membuat aku untuk mencari cuan ceritanya. Oke, oke, oke. Tapi which is pengalaman yang bagus juga sih karena kita mau nggak mau lah harus kita bisa mencari cara dan inovatif lah. Bener, Bro. Jadi ya pernah dengar pepatah kan ya, "Pressure is privilege" kan, ya kan? Setuju, setuju. Ngeri ngeri ngeri. Nah, jadi dari situ mulai melihat bahwasanya, "Oh, ini aku udah mulai dewasa ini, harus menentukan arah," gitu. Jadi baru dari situ mulai belajar segala macam, terus ikut student exchange, habis itu juara angkatan. Nah, waktu itu aku wisudawan terbaik di SMK-ku, dan itu berlangsung dengan sangat cepat. Tapi minusnya adalah aku harus mengejar semua ketertinggalanku dari aku males-malesan ketika SD sama SMP. Jadi aku bener belajar itu pagi sampai pagi, itu ngejar semua ketertinggalan bahasa Inggris, sama matematika, segala macam. Karena aku merasa bahwasanya otakku ini rada tertinggal gitu dibandingkan dengan yang lain. Secara numerik lah, entah secara bahasa, dari cara ngomongnya pun, itu ketinggalan gitu. Karena se nggak dipakai itu waktu dulu itu. Tapi sekarang udah mau dipakai nih, makanya ngejar ketertinggalan itu semua. Dan kalau buat kuliah ini, akhirnya ya aku milih di jurusanku ini sebenarnya aku milihnya itu berdasarkan dari tingkat keketatan. Oh, Nah, aku sebenarnya orangnya simpel ya, aku mau kuliah itu for fun. oke. Jadi aku bukan tipe yang, "Oke, aku kuliah nanti ini, terus habis itu nanti ketika udah lulus, wajib yang harus linear banget," gitu, enggak. Jadi, mungkin kalau orang-orang berpatokan sesuai dengan standar dunia, kayak, "Oh, aku kuliah di sini deh, karena prestis banget, terus habis itu ntar lulus aku di sini," gitu. Tapi kalau aku lebih ke arah, ya kulakuin yang memang aku pengen aja gitu sih. Jadi, aku berusaha membuat segala sesuatu tuh jadi simpel. Jadi kuliah ya kuliah aja. Menurutku kuliah ini lebih ke arah soft skill sih sebenarnya, Iya, setuju sih. daripada hard skill. Karena itu semua kalau secara hard skill, apalagi kalau di jurusanku, itu semua udah ada ilmunya di internet gitu. Jadi ini lebih ke arah kita bersosial dan membangun reputasi pastinya. Bener, bener. Makanya aku banyak fokusnya di Mapres segala macam itu buat ngebangun reputasi, karena itu yang nggak bisa kita dapetin dari internet, Setuju sih. gitu. Ternyata fun fact-nya dari Mawapres 1 Brawijaya sempat tidak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar ya, dan sebenarnya kuncinya ada di 2 ya, ada dari keadaan kita yang memaksa kita buat berubah, Bener, Bro. sama yang kedua adalah kepekaan kita buat memaksimalkan keadaan dari 2 itu ya. Ya, Dulu main game apa, Bro? dulu banyak, Bro, ML, Free Fire, COC tapi Clash of Clans ya, Oke, COC bukan Clash of Clash of Clans. Champions. Top global deh lah, top global. Top global, Bro. Wes, Waduh. Tapi unpopular opinion ya. Opinion. Biasanya yang gamenya jago pinter loh. Iya nggak sih? Iya, Iya ya, itu karena bener, Iya. Bro, bener. karena kalau game kita kan nggak ada strateginya kan. Kita juga kerja sama komunikasi bahkan kalau dari level pro scene ya. Bener, Bro. Game juga perlu otak ya. Jadi sebenarnya bukan nggak mau belajar, Bro. Iya, kayak Belajarnya di game aja. Betul, belum menemukan arah yang cocok lah. Kita di dunia game dulu ya pas itu Bro Alex ya. Oke, kalau dari Bro Alex ceritanya gitu, fun fact-nya game menjadi mahasiswa sekarang. Kalau dari kau Vincent? Kalau aku kalau benar-benar dari kecil ya. Hmm. Kalau aku dulu tuh jujur pas masih SD itu ranking kelas mulu. Oke. Tapi justru menurut aku kutukannya di situ. Oke, karena Jadi merasa sombong kayaknya. oke, dua Jadi- POV yang berbeda ya. Dulu tuh ya aku termasuk salah satu yang ranking mulu lah pas SD. Nah, cuman berubahnya tuh mungkin pas SMP SMA kali ya. Terutama pas SMP kali ya. Itu menurut aku masa-masa pencarian jati diri gitu. Oke. Kayaknya apa ya? Kayak
belajar udah nggak excited lagi dan kayaknya, saat itu aku lebih kayak peduli dengan mengisi masa muda aja gitu, Oke. khususnya pas SMA. Jadi pas SMA itu, aku kan angkatan, Covid ya, kena Covid di 2 tahun pertama. Jadi sempat masuk bentar, oh enggak, bahkan nggak sempat masuk bentar, masuk tuh udah kelas 11 akhir. Oke deh. Bener. 2021 ya? Kan seangkatan ya kita ya, kelas 11 akhir sampai 12. Nah, saat itu aku tuh selalu diglorifikasi gitu ya nih, bahwa masa SMA tuh masa terbaik. Kan selalu bilang gitu Iya, betul kan. betul betul. Ya Aku mikir nyatanya kayak, wah ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun lebih di rumah masa masa terbaik tuh begini gitu. Jadi balas Oke. dendam tuh di tahun terakhir waduh. bener-bener aku coba semua kegiatan, aku jadi anak basket, jadi cobain OSIS, cobain, ya main-main musik, terus ya banyak hal lah, nakal-nakal remaja juga, kayak gitulah. Jadi bener-bener aku nggak terlalu ya akademik asal gak tinggal kelas lah, Iya. ya ya di tengah-tengah aja. Karena aku merasa ya itu, aku butuh apa ya, cerita yang orang bilang gitu. Betul, Emang setuju. agak drama anaknya, cuman itulah, karena aku lihat, kakakku juga, kok SMA-nya kayaknya berwarna banget, kayaknya aku nggak mau ketinggalan itu gitu. Jadi di SMA tuh aku ya nggak seakademik itulah. Nah, lanjut pas mau kuliah, itu aku baru mulai kepikiran tuh, kayaknya udah selesai deh ini Oke. cerita-cerita masa Cerita muda ini. serunya udah nih. Iya. Oke. Nah, kalau dari background, tadinya tuh aku sempat pengennya tuh jujur agak, tabrakan, pengen jadi engineer pesawat, Oke. aeroplane Teknik nih. engineer, Oke. ya teknik dirgantara tuh. Cuman, mmm, tadinya bahkan mau jadi pilot, cuman nggak dibolehin orang tua karena bahaya lah, takut orang Iya, tua. beresiko lah, Iya, beresiko. padahal kan kecelakaan pesawat jarang ya. Betul, bahkan kecelakaan pesawat lebih kecil daripada kecelakaan Iya, tabrakan di makanya. kendaraan ya, katanya Bet dokter, katanya pilot betul Vincent betul. ya, Cap Vincent ya. Jadi, nggak jadi, yaudah deh yang di darat aja aeroplane engineer gitu, sama-sama pesawat. Tapi berubah setelah Covid sebenarnya titik poin aku tuh. Di Covid itu aku merasa kayak kita ke-expose banget dengan hal-hal biologi nggak sih? Kayak orang awam aja bahkan bisa tahu PCR, iya kan? Swab test gitu. Swab test, padahal itu kayak, scientific banget gitu. Aku juga jadi apa ya, hook-nya di situ gitu. Wah, menarik juga di bidang biologi. Nah, makanya di masa transisi dari SMA itu ke kuliah, aku bener-bener dalemin itu, kayak mulai baca-baca biologi dan, juga mulai dengerin waktu itu podcast-podcast saintis-saintis Indonesia di luar. Nah, dari situ sih aku mulai akhirnya kayaknya aku mau coba di biologi aja deh, khususnya di bioteknologi ini gitu yang lebih menjurus. Padahal orang tua aku, bahkan kayaknya keluarga besar ya, nggak ada yang di bidang ini. Oh, oke. Jadi bukan pure blood, nggak ada Oke oke. nggak ada background di situ. Orang tua dua-duanya ekonomi, cici juga ekonomi. Ya, jadi lumayan trailblazer lah di sini gitu. Jadi, bahkan awal mau ngambil ini juga, ya sempet ribet juga gitu, kayak biasalah anak laki-laki mau idealisme, Ya Betul ya betul, ya ya. ya. ngambil jalan sendiri, tapi kan ya kita juga nggak tahu berhasil apa nggak nih gitu. Betul betul betul. Jadi ya sempet, cekcok di situ, tapi, akhirnya orang tua sih support-support aja. Dan tadinya tuh aku mau ngambilnya tuh sebenarnya di luar negeri, Ah, gitu. oke. Pengen study abroad lah. Aku udah IELTS, udah SAT, tapi, sayangnya waktu itu yang di tempat yang aku mau, aku tuh nggak dapet beasiswa yang aku mau. Sedangkan kalau aku tuh tadi pengennya di negara barat lah, Oke. tapi mahal banget. Jadi ya udah deh, dapet tapi di China waktu itu dan sebetulnya bukan yang pilihan aku mau banget.
ibaratnya plan C lah. Oke. Jadi kayak aku waktu itu mikir, apa aku ngopotin aja keluar tapi di plan C aku, tapi di saat yang sama temen-temen juga lagi pada hype di negeri gitu, khususnya Oh, ke UB. Jadi apa di negeri aja ya kayaknya, di Indonesia nih, santai. lumayan dipandang gitu di negeri itu. Oke. Oh, Jadi maksudnya di PTN negeri ya? yes, Oh, di oke. PTN negeri. Oke, itu masa kecil kita masing-masing yang Betul. akhirnya membawa kita ke pilihan kita masing-masing ya. Masa kecilnya Alex di Sidoarjo ya? Surabaya. Surabaya, masa kecilku di Bali. Kalau Kak Vinton? Jakarta. Di Jakarta, oke. Dan masa SMA ini kalau kalian dapetnya 1 tahun ya? SMA ya, jadi tahun terakhir kelas 11 udah masuk belum? 11 akhir, Bro. Iya 11 akhir kan. Benar. Kalau aku dapetnya 2,5 tahun. Jadi kapan Covid-nya kamu? Covid-nya itu di kelas 8 SMP sampai di kelas 10. Kelas 10 tuh mulai 50-50. 50 boleh masuk, 50 enggak, atau kamu udah di Malang ya udah nggak apa-apa offline aja. Kalau kamu pengen di kota kamu ya udah nggak apa-apa, masih hybrid pembelajaran. Itu sih. Oh SMA kamu di Malang kan? SMA aku di Malang. Iya. Hmm, berarti udah ini ya, udah merantau dari SMA? Oke, iya sebenarnya semi merantau lah karena ada keluarga juga di sini sih. Hmm, Jadi dibilang merantau nggak merantau-merantau banget, dibilang Nggak merantau, ah, tapi ya merantau. betul. Dibilang bukan di tanah kelahiran, juga nggak tanah kelahiran. keluarga mama papa atau? Iya keluarga mama papa. Oh ya. Oke, jadi dari Bali, SMA ke Malang, ya udah kuliah sekalian di Malang aja gitu sih, Bro. Dan sekarang kita udah meskipun punya title, punya kegiatan kita sehari-hari, kita sebenarnya kalau misalkan memilih beda jurusan itu kan pasti ke depannya beda-beda lagi ya. Milih bioteknologi arah ke depannya lebih terjurus ke mana, milih teknologi informasi arah ke depannya mau gimana pun dengan sains data milihnya mau kemana. Jadi kalau dari Ko Vincent ceritanya begitu, akhirnya kepilih ke bioteknologi pun dengan Brawijaya. Kalau dari Bro Alex kenapa kira-kira milih PTI? Sebenarnya sih aku ngikut ke kakakku ya, karena kakakku orang IT juga dan Pilkom juga, sekarang Oke. S2, dan ya aku sesimpel pengen bareng aja gitu. Jadi cari yang satu fakultas, udah gitu aja sebenarnya. Kalau masalah ini ya mungkin karena aku bukan tipe yang terlalu sepemikir itu masalah pemilihan jurusan gitu. Kayak Oh. back again, kayak kuliah for fun, gitu. Jadi sebenarnya mau aku nggak di teknologi pun, di bisnis lah atau di mana itu juga ya mau-mau aja gitu sebenarnya Oke, gitu. karena dari tujuan kuliah juga pengen have fun dan ngambil soft skill-nya yang banyak Iya dikembangin ya. bener, heeh, bener. Oke. Kalau aku sebenarnya dari awal nggak pengen data science nih. Oh ya? Dulu aku sempat pengen komunikasi, pengen jadi penyiar olahraga, terus berubah lagi pengen jadi kepelatihan olahraga di UM. Terus akhirnya sama orang tua juga kayak kurang mendukung karena background-nya di bidang matematika juga, dan kalau nggak dimaksimalin potensi matematika logikanya kayak eman gitu. Orang tua matematika nih. Orang tua sebenarnya beda bidang lagi, orang tua dosen dokter, Wis, eee, pure kalau blood pap berarti, pure blood. kalau papa farmasi. Jadi sebenarnya dua-duanya beda ya, kalau farmasi sama kedokteran kan hampir mirip. Nah, aku sendiri di bidang matematika dan sekarang data science gitu sih. Terus Terus yang matematika mama? yang mama dokter dosen, Mama dokter, heeh, papa matematika. Apa, Mas, papa farmasi, siap. Jadi, ya ilmu baru lah, jadi belum ada sebelumnya. Dan ya sebenarnya kunci-kuncinya mulai dari kita, ngambil-ngambil pilihan, sebenarnya pilihan terbesar di hidup kita ya milih jurusan kuliah ya. Iya nggak sih, Bro? Well, tapi banyak juga nggak sih yang akhirnya setelah lulus yang nggak sesuai linear sama yang dia mau gitu? Iya betul sih. Hmm. Tergantung kesempatan, tergantung berubah passion tengah jalan tuh. Hmm. yap, jadi memang kita, eee, susah kalau misalkan mematok itu semua dari pakem apa yang kita ambil sekarang gitu. Karena justru malah, eee, opportunity-nya akan hilang gitu. Mmm, Nggak semua opportunity kan sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Hmm. Iya sih, aku juga merasa apa ya, hidup tuh berevolusi gitu. oke. Kayak ya contoh lah, misalnya Bro Alex tadi nggak suka belajar. Ya who knows tiba-tiba hidup mempertemukannya dengan apa, Oh, dan dia berubah aja. iya. Jadi nggak bisa di-judge orang dari satu poin di hidupnya aja gitu. Ya kita nggak pernah tahu dia ketemu apa di depannya. Betul. Ya banyak fase kehidupan yang harus kita lalui lah, pun dengan
Tiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya juga ya. Yoi. Oke, dan ketika kalian menjadi mahasiswa baru nih, kalian milih Brawijaya, Ko Vincent dari Jakarta merantau ke Malang, ke Brawijaya. Kalau dari Alex, dari Surabaya, lumayan dekat sama Malang, milih Malang. Kira-kira apa ekspektasi pertama kalian berkuliah di Universitas Brawijaya? Oke, dari aku dulu ya. Ekspektasiku adalah Malang dingin, udah. Kan aku ya sebenarnya beberapa kali udah ke Malang gitu, dan ya aku berpikir bahwasanya oke nanti kuliah di Malang itu, apalagi di UB itu nanti secara environment dia seperti ini, dan ternyata memang enak, kayak lingkungan belajarnya itu bener-bener seru itu. Betul ya. Karena aku bayangkan kalau misalkan aku di Surabaya ya, itu wah gosong aku. Tapi kalau di Malang ini kayak enak gitu, belajar di perpus lah atau di mana, outdoor itu, enak gitu loh, dan pertemanannya pun sangat beragam ya kan. Betul betul betul, banyak anak Jabodetabek juga. Banyak, jadi ini penggabungan Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan semua gabung. Itu menurutku asik sih kita di situ. Kita bisa ngajarin mereka bahasa Jawa, kitanya bisa lu gue yoi. Ya semakin kaya akan budaya lah ya, dan Bener. ya UB ini sebenarnya ciri khasnya ya suasananya teduh, di kampus juga banyak pohon-pohon dan inklusivitas juga. Kalau dari Ko Vincent, apa ekspektasinya ketika menjajaki kota Malang khususnya di perjalanan mahasiswa nih? Kalau aku sih udah pernah ke Malang juga ya beberapa kali. Tapi jujur waktu itu bener-bener ya seperti yang aku cerita tadi, bener-bener apa ya, last minute lah tiba-tiba, "Oh Malang," gitu. Jadi bener-bener lumayan buta sih awal, nyari kos, terus kayak dulu keliling-keliling jalan yang nggak ada yang tahu kan. Explore-explore ya. Tapi setelah jalanin sih, mungkin aku bersyukur juga masuk di negeri, karena tadi sih salah satu poinnya beragam sih. Jadi mungkin aku bisa dapat temen yang lebih luas daripada di Jabodetabek, bener. Dan aku pribadi lumayan suka berteman gitu, jadi dengan kenal orang yang begitu beragam tuh jadi kayak punya insight baru, terus juga apa ya, lebih seru lah dibanding mungkin temenan yang seragam gitu. Yo, betul betul, perbedaan menyatukan kita ya, yes ya. Betul. Dan mungkin kita juga bisa terbiasa fasih ngomong lu gua ya. Kita bisa menyesuaikan ke orang. Kalau kita ngobrol sama orang Jabodetabek. kita ngobrol sama orang, misalkan ngobrol sama Ko Vincent, misalkan lu gua yang seumuran ya. Misalkan sama Bro Alex ngomongnya Surabayaan. Kan kita juga bisa aku kalau misalkan kita juga bisa ngerasani di belakang juga mungkin. Ya itu cerita kuliah kita lah. Dan pada akhirnya kita akhirnya kenal dan bertemu di suatu perjalanan yang membawa kita ke satu titik, yaitu mahasiswa berprestasi di sini. Kira-kira pertama kali kalian tahu Mapres nih kapan deh? Awal tahu Mapres itu Iya. waktu semester 3 awal. Oke. Waktu itu memang ikut untuk pertama kalinya seleksi fakultas dulu dan menang, tapi berhenti di fakultas waktu itu Masian. Terus habis itu ya coba lagi di tahun depannya terus ketemu kalian. Oh berarti taunya itu Jadi karena ada sosialisasinya, karena di Iya. Instagram atau bagaimana? Bener, tahunya dari sosialisasi, waktu itu ada poster juga di fakultasku, ada juga di IG, terus kayaknya kok title-nya menarik gitu, Mawapres. Ya udah coba ikut gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya sama ketika mahasiswa baru juga. Tapi tepatnya ketika semester 1. Di semester 1 itu aku ngeliat ada sosialisasi Mawapres. Itu tentang digabung dari riset ilmiah mahasiswa di MIPA namanya Ritma. Itu digabung bro. Ada tentang PKM sama tentang di Mapres. Pokoknya aku mikir, ini sebenarnya jauh ya dari aku yang masih semester 1. Tapi menurut aku ini bakal kepakai di beberapa tahun ke depan. Jadi aku mutusin buat ngajak temanku buat tetap ikut aja, dengerin, duduk, dan mungkin bertanya juga pas itu. Dan pada akhirnya ya udah setelah sosialisasi ya udah kita lupa. Kita hari-harinya nggak mikirin Mapres juga karena kita masih mahasiswa baru kan. Kita masih banyak ekspornya juga. Dan nggak mungkin kita mahasiswa baru tapi Mapres itu kayak terlalu idealis dan terlalu kaku lah. Jadi ketika semester 3 baru aku kembali ke Mapres dan mencoba yang terbaik. Kalau dari Ko Vincent pertama kali tahu Mapres kapan? jujur, aku kayaknya paling beda. Aku nggak tahu sampai daftar yang ini. Oke. Dulu kalau
Aku tuh tipe yang lebih suka lomba tim gitu. Jadi semua lomba yang aku ikutin biasanya tuh tim. Entah di Simbion, entah di luar, selalu pakai tim gitu. Jadi jarang banget aku lomba yang individu. Nah, sebetulnya tahu pertama tuh ketika tahunnya aku itu dibuka buat yang departemen dulu, Oke. departemen. Nah, aku pikir saat itu, ya kayaknya departemen oke lah sampai departemen aja, lumayan kan, mungkin lebih mudah karena kalau di departemen kan saingannya nggak sebanyak itu. Aku pikir ya easy win aja lah, nggak apa-apa buat title di apa Departemen di LinkedIn fakultas. atau apa kan udah cukup tuh. Oke, Ma- berarti ma- itu ke-spill tujuan awalnya dikit ya. Aku pikirnya gitu bener-bener kayak aku nggak pernah nih yang ada individu banget, jadi ya udahlah boleh dicoba yang departemen, toh kayaknya mungkin ya di departemen aku masih bisa bersaing lah. Eee, Tiba-tiba setelah daftar departemen, kebetulan dosen yang menangani Mawpres atau yang ngurusin Mawpres di fakultasku lah, itu tuh kayak menyemangati aku, Oke. kayak nge-push lah. Kebetulan dosennya ini udah sering juga projekan sama aku gitu. Oke. Dia bilang, "Ayo sampai fakultas." Oke. Fakultas dulu nih, oke. Iya sampai fakultas, dan dia langsung bilang sampai universitas. Saya bantu review, saya bantu latihan depan saya, gitu-gitulah. Nah, yang tadinya aku cuman departemen, aku jadi nggak enak, soalnya beliau ini sering bantu project aku lah. Jadi kayak, wah dia kok semangat banget, beliau ini semangat banget. Masa aku kayak setengah-setengah, padahal aku udah bilang kayak, aduh ini aku nggak suka lomba kayak individu gini, Oke. kurang jago aku gitu, kayak kurang jago branding diri gitu-gitulah. Tapi beliau kayak semangat banget, bahkan kayak WA aku, "Ayo latihan di ruangan saya, presentasi," gitu-gitu. Jadinya aku yang nggak enak, ya udah deh, mungkin boleh dicoba. Toh waktu itu aku juga lagi nggak sibuk-sibuk amat gitu, lagi fokus ke yang hal lain di luar akademis gitu. Jadi aku pikir ya udah deh cobain aja. Ya long story short akhirnya bisa sampai universitas ya, Keren. puji Tuhan. Dan shout out juga sih buat dosen aku yang bantuin itu. Jadi beliau sangat-sangat semangat gitu untuk anaknya maju gitu. Luar biasa. Dosennya siapa nih kita sebut di sini buat mengapresiasi beliau? Prof. Elok Zubaidah. Beliau juri juga kan ya? Iya Ya. kan, kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya kembali lagi meskipun kita disaranin dosen, kita disemangatin dosen, alasannya kan tetap di pribadi kita lagi mau daftar, mau lanjut atau enggak. Kira-kira alasan pertama Bro Alex dulu daftar di semester 3, semester yang masih awal juga itu kenapa? Oke, sebenarnya memang ku akui ya, aku butuh title Mapres ini karena kan aku pengen berbisnis ya. Nah, kalau era sekarang bisnis itu yang dilihat itu foundernya terlebih dahulu. Jadi memang harus dipastikan bahwa, oh kira-kira foundernya ini punya reputasi atau enggak, kira-kira karirnya oke atau enggak. Nah, jadi dari situ aku berpikir bahwasanya oke sebelum bisnisnya gede, foundernya harus gede duluan. Oke. Nah, menurutku sebagai mahasiswa, ya Mawapres ini adalah title yang sempurna ibaratnya. Iya setuju. Heeh, Puncaknya kali. iya. Jadi motivasinya tuh bisnis sebenarnya, Bro. Oh, oke. Tapi dari udah menjalankan bisnis, baru ke arah mikir, oh klaimnya ada Mapres buat memperkuat gitu ya? Iya, bener, Bro, buat gedein bisnisnya ini. Jadi sebenarnya bukan bukan aku bukan mau yang akunya gede, tapi aku maunya bisnisnya gede. Oke. Aku mah pengennya tuh aku yang low profile aja gitu, kayak biasa-biasa aja tapi banyak duit gitu. Oke, setuju sih, slow living gitu kan. Oke. CEO misterius gitu. Berarti itu akhir 2025 ya? Pas kamu semester 3? Semester 4? Mhm, semester berapa ya? Kok semester berapa? Tahun 2025 ya? Iya Semester semester 4 ya? 5 nggak sih kita? Oh iya itu ganjil ya, 5 ya? 5 5. Enggak 6. 3. Oh ya? Kan dia awalnya Oh dulu yang yang pertama kali Oh ya. ya, oke. Kirain yang paket kita. Oke, semester 2025 lah. Iya.
Oke, terus kira-kira apa sih momen kalian mulai pengen all in di Mapres? Kalau tadi ko Vincent kan, ini agak nggak enak sama Prof. Elok ya, karena udah dibantu, disemangatin, diluangin waktu, dan sebenarnya ya Mapres juga gelar yang bisa dibilang lumayan langka. Ya, satu fakultas 1 tahun cuma 1 orang, Mapres utama. Di kalian kapan di titik mulai, "Wah ini nggak main-main, ini mulai serius harus dipersiapin nih." Pun dari semester awal, semester 3 ya? 3 udah Alex? Oke, sebenarnya kalau yang semester 3 itu nggak all in sih, Bro. Kayak, oke aku merasa ini penting, ini bisa untuk menunjang bisnis, tapi ya implementasinya pun ya sebatas lomba aja gitu. Karena menurutku untuk daftar aja itu udah effort gitu loh. Oke, itu betul, berkasnya juga Nah, banyak ya. baru bener-bener fokusnya itu waktu after yang Mapres 1 UB malahan. Yang di wilayah sama nasional ini, itu baru bener-bener all in. Karena kayak aku merasa, waduh ini udah gak bisa main-main, terus profesornya juga udah serem-serem ini review. Jadi, ya harus memenuhi ekspektasi mereka lah, gitu. Betul betul Udah betul. 13 ya jadi. Iya, ngeri banget 13 ya. Dan sebenarnya makin makin ke akhir-akhir juga tanggung jawabnya semakin besar. Dari bawa nama departemen, dari bawa nama fakultas, nama profesor. Dan sekarang UB ya, UB cuma satu, perwakilan UB satu di tahun yang sama. Dan ya mau nggak mau kita harus mencoba memberikan tanggung jawab dan effort kita yang maksimal lah dengan keadaan kita juga sendiri. Dan dari perjalanan sampai sekarang nih, baik dari aku, dari Ko Vincent, dari Bro Alex, sampai di titik ini kira-kira apa sih yang paling sulit dari mempersiapkan Mapres? Gimana, Bro? Itu ya, mungkin di bagian kalau di bagian kan ada 2 ya, satu yang poster, satu yang, apa sebutannya tuh, GK, gagasan kreatif. gagasan kreatif ya? Nah, kalau gagasan kreatif itu menurutku aku lumayan mudah karena ya aku lumayan sering lah lomba esai dan lumayan banyak project riset. Jadi ya sedikit banyak aku udah punya dasar di situ. Itu menurut aku nggak terlalu sulit. Menurutku yang sulit itu di capaian unggulan kali ya. Oh, oke oke. Berarti mekanisme dari fakultasnya itu juga CUGK juga ya? Iya sama sih persis, cuman, di screening awal aja, kayak gitu. Kenapa menurut aku paling sulit, karena kan itu harus ada beberapa kategori ya, Iya betul. harus ada internasional dan lain-lain. Mmm, Dulu pas aku daftar tuh nyari-nyari kira-kira apa ya yang pas loh, itu kan ada scoring-nya Betul, yang dan aku dapat tips juga dari Prof. Elok itu, sebenarnya kadang kan aku dulu tuh kayak mikirnya yang aku paling bangga aja deh kayak yang kayak menurut aku, Paling prestis gitu ya, ya Kak? aku banget deh gitu. Aku jadi awalnya tuh kayak bener-bener, ya udah yang lomba biologi semua gitu, yang synthetic biology semua karena aku pengen branding diri aku gitu. Tapi, ternyata yang bener tuh harus disesuaikan kan, kayak percuma kamu lombanya banyak tapi tingkat nasional semua mungkin kan tidak tidak maksimal, tidak maksimal gitu. Jadi itu sih yang susah dan itu kan pertama kali aku belajar juga tuh capaian unggulan. Aku bener-bener buta tuh kayak, "Ini harus isi apa ya?" Gitu. Jadi itu bener-bener yang sulit di situ sih. oke, dan kita juga harus ngelengkapin berkasnya tuh banyak banget ya, tapi kembali lagi kalau misalnya tentang Mapres, menurut aku juga prestis juga sih, karena kita sebagai mahasiswa cuma punya kesempatan 2 kali bahkan, ketika kita menjadi mahasiswa semester 4 dan ketika kita bisa menjadi semester 6. Kalau semester 2 Mapres mudah mungkin di masing-masing fakultas, tapi untuk, bersaing mungkin lumayan susah ya sama semester-semester atas, dan mungkin karena itu juga aku lumayan mencoba yang terbaik di Mapres tahun ini. Tapi kalau semester 2 memang udah Baik di baik, fakultas, bisa aja dong? bisa bisa. Jadi ya semua punya kesempatan yang sama, tapi, eee, ya berdasarkan ini ya pengalamannya atau waktu kuliah juga belum sebanyak Iya, semester 6 gitu. bener. Dan kalau dari kesulitannya Bro Alex, dari perjalanan di Brawijaya dulu deh. Kalau dari UB sendiri sama sih, kayak paling susah tuh CU, capaian unggulan, karena itu kan sebulan, 2 bulan nggak selesai, kayak gitu. Itu adalah ibaratnya investasi kita sejak maba gitu. Jadi kalau kita baru mulai fokusnya itu ibaratnya semester 3 dan kita semester 1 sampai ke 3 nggak ngapa-ngapain, ya CU-nya mau kita sengerti apapun isi Iya, ya enggak iya. nggak ada. Jadi mungkin kalau yang lain gagasan kreatif sama bahasa Inggris tuh kan
Ya dikebut lah ya. Bisa dikebut seminggu udah selesai itu, kita tinggal minta review segala macam. Tapi kalau yang capaian unggulan ini bener-bener, eee, sendiri banget nih, udah bener-bener kan ibarat mereka ini kompetisinya adalah ingin untuk, eee, memberikan kita juara berdasarkan diri kita sendiri. Jadi yang dilihat adalah, value diri. Nah, dan value diri pasti kan nggak bisa instan gitu. Jadi capaian unggulan menurutku yang paling susah dan buat ngembangin nilainya pun juga susah gitu. Kompetisi kayak apakah kompetisi sebulan selesai kan ya belum tentu. Nulis paper juga paling butuh waktu 3 4 5 bulan dan belum kalau misalkan ada revisi segala macam. Jadi paling susah jauh. Betul betul, dan kembali lagi misalkan kita ngomongin MAPRES, ternyata setelah kita pelajari MAPRES bukannya tentang siapa yang paling banyak menang lomba, tapi tentang siapa yang punya dampak buat lingkungan sekitar, siapa yang bisa menjadi role model lah buat lingkungan sekitar kita, dan kita bisa menemukan jati diri kita di MAPRES ini, itu dari kata-kata seniorku juga sih. Dan kita kembali lagi membahas di momen ini nih. Kita sama-sama berhasil menjadi yang terbaik di fakultas, kemudian terpilih 5 besar di Universitas Brawijaya untuk presentasi. Terus kita bertemu dan kita ngomongin pertama kali kita bertemu nih first impression-nya. Aku ingat pas itu yang datang pertama itu Mas Sabil dulu, sama aku, baru kita ngobrol singkat. Terus, datang ke Vincent dulu ya. Terus aku ngerasa, wah ini anak lumayan banyak pengetahuan nih. Kita ngobrol tentang clustering pas itu, Iya, iya. kombinasi-kombinasi ilmu waktu itu. Kita kan duduknya bersebelahan juga nih. Iya, di bagian sini. Iya, dan lumayan langsung akrab, lumayan langsung banyak pembicaraan lah pas itu. Hmm. Gimana first impression kita satu sama lain pas itu? Aku ya, kan aku nggak tahu tuh yang juara dari top 5 siapa aja. Ah. Sampai kayaknya H-1 deh yang mulai muncul poster kita di Instagram tuh. Iya. Baru tuh aku iseng cek IG-nya. Waduh. Ciut duluan sih aku jujur. Kayak waduh pada personal branding semua. Terus juga kayaknya bio-nya isinya award semua. Oh, beliau. Jadi kayak waduh lumayan deg-degan sih waktu itu. Jadi dan ketika ketemu juga, tapi aku bukan tipe yang apa ya, deg-degan jadi gak mau ngobrol atau gimana sih. Justru aku malah jadi pengen ngobrol sih, jadi nambah pengetahuan lah. Jadi ketika ketemu kamu dari data science, wah langsung kayak kebetulan aku juga banyak belajar tentang itu, jadi pengen tahu juga dari kamu gitu. Oke, menarik menarik menarik. Iya, dan sebenarnya tempat Widya Loka ini lumayan strategis dan bagus ya, kursinya juga lumayan, hitamnya juga bagus. Bagus, Bro. Bagus. Ya bersyukurlah kita di tahun ini dapat di Widya Loka, nggak tahu tahun depan ya. Oke, kemudian setelah itu baru aku bertemu Bro Alex nih. Aku ingat Bro Alex datang terus tiba-tiba Alex itu gimana first impression kita satu sama lain? Kayaknya aku terakhir ya datang. Iya, kayaknya terakhir. Karena sebenarnya janjiannya kan jam 8. Mungkin kalian sama-sama mikir, oh ini bakal molor, jadi kalian belakangin lagi ya. Tapi sebelum ini ya, Oke. aku kan bilang kan ke teman-teman di sini waktu itu, mau press. Terus ketika aku sebut Anthony, langsung pada tahu loh dari FMIPA. Waduh, terima kasih. Kebetulan yang kenal, mungkin kebetulan yang kenal. Enggak lah, famous nih kayak dia. Kebetulan yang kenal. Gimana Bro? Ya waktu itu kayak aku baru bangun jujur sih. Oke. Oke, sesimpel itu. Baru bangun terus, aduh udah jam segini ya, siap-siap terus habis itu nyampe kan, oh ini finalisnya. Ya jadi nice person aja lah, baik aja kayak Betul. sapa satu-satu gitu. Terus sebenarnya H-1 sebelumnya itu aku udah benchmarking kalian sih. Karena Udah dimasukin AI jadi. iya, disuruh sama dospemku soalnya. Ya, coba lihat kayak Lumayan. lawan-lawanmu tuh yang kayak gimana gitu. Terus aku lihat. Nah, tapi justru aku takutnya itu sama Bro Vincent. Paling nggak bisa di stop. Ketika Apa Low profile. ini? makanya Oke. ketika kita lihat nih orang nggak personal branding di Instagram tapi bisa masuk top 5, wah berarti ada sesuatu ini. Setuju. Itu jadi Isinya aku gunung dan pantai. IG-nya. Rambutnya masih gondrong. jadi aku paling takutnya yang Vincent sih kan. Tapi poin yang bagus sih, karena kita kan nggak bisa ngedeteksi ya dia bidangnya apa ya. Dan itu langkah dosen juga kreatif juga langkah dosennya. Boleh disebut siapa dosennya? Itu yang
Kamu deh, Oke. Oke, keren. Dan sampailah kita ke urutan presentasi nih, kita bahas urutan presentasi. Pas itu urutan presentasinya Mas Habil duluan aku ingat. Baru Bro Alex dulu kayaknya. aku ketiga deh. Ya kayak aku dulu. Atau diploma dulu? Iya deh. Kayak diploma dulu deh. Iya. Bro Alex dulu baru Oh kamu. iya. Iya. Dan sebenarnya ada beberapa perbedaan ya ketika di awal sama akhir. Kayak di awal ini nggak pakai timer masih aku ingat, ya kan. Di akhir tuh mulai pakai ada timer di kanan atasnya. Nah, kira-kira kalian dari setiap urutan presentasi ini gimana nih? Dapat urutan ke-3, ke-5, dan aku ke-7 dari 8 finalis. Kalau aku di lomba selalu pengen yang kayak aku sih. Jadi gak terlalu awal, gak terlalu akhir. Setuju. Karena kalau akhir jujur aja, sorry to say ada ini kan, juri mungkin mulai ngantuk dan segala macam. Dan, ke kitanya juga mulai ke-pressure gak sih? Itu kayak Waduh, kayak soalnya kadang kita latihan-latihan terus sebenarnya tambah gugup gitu. betul. Ya, itu Malah kadang lebih baik pertama udah keluarin aja semua gitu. Aku lihat dia latihan di pojokan. Iya, Iya, mungkin itu. latihannya giat banget. Dibaca terus kan. Oke. Terus Bro Alex urutan ke pertengahan lah ya. Keempat atau keberapa lupa. Keempat. Sebenarnya sih kalau aku gak masalah sih kayak Hmm. mau urutan berapapun karena semua itu punya plus minusnya masing-masing. Dari urutan pertama jurinya masih fresh, tapi poinnya adalah kita harus make sure dia secara teknis dia aman, mulai dari timer, terus habis itu device, terus operator harus di-briefing. Nah, pokoknya kalau selama kita make sure itu semua aman, itu ya untuk nomor satu itu pun juga menurutku oke, karena juri pun kan pasti berpikir, "Oke, ini dia urutan satu, ini kan trial." Gak mungkin dikasih jelek-jelek banget menurutku, masalah nilai. Pasti mereka juga mempertimbangkan lah aspek itu. Di tengah-tengah pun juga, ya untung-untung aja gitu, kayak jurinya nggak yang ngantuk, tapi nggak yang se-excited itu juga. Dan di akhir menurutku ada untungnya juga, di mana juri ini akan makin terpukau kalau kita bisa membuat yang awalnya mereka ngantuk itu jadi excited lagi. Jadi di situ ketika ada Poinnya sih. mood-nya naik, nah di situ otomatis secara subjektif itu juga mempengaruhi penilaian gitu. Karena aku udah merasakan semuanya, mau di awal, di tengah, di akhir gitu. Jadi memang semua punya plus minus sih. Iya, poin yang bagus juga sih. Mungkin di awal mood-nya di tengah-tengah udah mulai naik, ketika dia semangat itu kan berarti gap-nya jauh kan dari yang netral ke semangat daripada dari yang ke mood-nya udah capek ke semangat dan Ya, tapi kalau aku lebih bisa screening pertanyaan juri sih. iya itu poin betul juga. Kadang tuh juri kan macam-macam ya. Ada yang tiba-tiba nanyanya kayak ngebantai banget. Iya. Ada yang nanya, oh berarti dia lebih ke teknis gini-gini. Kalau di awal banget itu sih yang kayaknya kurang bisa dimitigasi ya. Kayaknya Betul. sebenarnya bakal ditanya apa nih? Dan di awal sebenarnya aku expect-nya pertanyaannya tuh full bahasa Inggris. Makanya lumayan persiapan bahasa Inggris juga dan ternyata setelah trial, bahasa Inggrisnya cuma dari satu profesor ya kalau nggak salah ya. Iya, yang bagian apa ya dari sastra Inggris ya kata Iya, kalau nggak salah dari kata Inggris dan ya kalau dari urutan sendiri aku juga sebenarnya lebih suka ke urutan 3 atau 4 lah. Kita bisa benchmark dulu, kita bisa punya semangat dulu banget. dan roll akhir banget karena kita juga kalau di akhir sebenarnya pas itu juga lumayan ke-pressure sama yang udah tampil-tampil dan sebenarnya lumayan energinya kekuras secara pribadi karena kan dari pagi nunggu 2 jam, 3 jam baru presentasi Bener. lumayan kekuras juga. Dan ya semakin overthinking, Agak keranjit. pelong-pelong gitu lah. Betul, dan mungkin Astaga. tips yang bisa dipelajari adalah ketika udah mendekati tampil, ya udah kita nggak usah terlalu banyak bahas teknis, kita fokus tentangin diri aja di 15 menit terakhir. Mungkin itu Setuju. Bener, bisa aku pelajari juga sih, karena sebenarnya kalau udah latihan, ya udah percaya aja gitu. Soalnya kadang kita ulang-ulang terus, sebenarnya kalau udah mendekati hari H, nggak nambah apa-apa gitu. Iya nggak sih? Betul. Kayak malah jadi overthinking aja. Iya, setuju sih. Dan profesor-profesornya sebenarnya dari pertanyaan menurut aku ya lumayan pertanyaan yang nggak terlalu random lah, bisa terbang dan linear dan bisa di-expect juga sebenarnya. Mungkin dari persiapan kitanya, dari presentasinya juga malah harus lebih fokus ke presentasinya juga ya. Iya. Oke. Dan setelah itu kita, bertemu, berfoto bersama berlima ini, dan dari kalian 13 profesor ini, eee, Ini ya. ada ketakutan tersendiri nggak kalau dari presentasi ini? Ya, Caranya sama.
Kalau aku jujur udah pernah ketemu dengan beberapa lah ya. Kayak entah itu di rektorat, entah itu, penyuluhan UKM. Soalnya kayak misalkan, PKM itu semua tuh sebenarnya orangnya itu-itu lagi sih, Iya, betul betul. kayak guru-guru besarnya. Jadi beberapa udah ada yang kenal. Tapi kalau ketakutan itu lebih ke apa ya, waktu itu ada satu yang lumayan tricky ya. Oke. Ditanya tiba-tiba, kan kita presentasi tuh konteksnya adalah capaian unggulan sama presentasi Gagasan gagasan tercak sendiri ya, buat bagus. poster Ya kan. guys, ya. Nah, tiba-tiba aku ditanya di capaian unggulan, waktu itu kan aku menang award, apa gitu. Terus ditanya, "Itu pas award itu kamu bikin ide tentang apa?" Gitu. Supaya kayak, "Beneran nggak nih kamu ini?" Validasi, iya validasi lah. Itu lumayan unexpected sih kayak, wah, ditanya tentang itu ya, untung ya aku ngerjain sendiri award-nya jadi ya bisa. Iya iya iya. Dan sebenarnya ada juga bagian komponen dari penilaian MAPRES tuh wawancara CU ya, yang tidak disertakan di sini ya. Mungkin itu bagian dari wawancara CU yang ya secara regio disampaikan. Kalau dari Bro Alex ketika presentasi apa bayangannya dan pikirannya pas itu? Karena aku jujur nggak ada yang kenal itu siapa gitu dosen sama profesor-profesornya ya. Jadi sebenarnya aku nggak seberapa mikir macam-macam sih. Tapi malah pikiranku itu, waduh ini pasti kalau peserta-peserta lain ini pasti entah ada yang udah kenal lah, apalagi, Bro Rizky kan EM segala macam. Ya aduh pasti udah ada yang kenal nih, sementara aku kan bener-bener wajah baru, orang baru gitu. Jadi, eee gimana caranya supaya aku bisa menarik hati mereka gitu sih, Oke. itu yang aku pikirin. Tapi kalau misalnya ketakutan segala macem, nggak ada sih karena emang udah biasa present juga, pitching bisnis udah biasa, jadi pokoknya lakuin yang terbaik aja sih, gitu aja. Oke, dan pada akhirnya ya kita sama-sama bisa belajar dari proses MAPRES ini, kita juga bisa kenal teman baru MAPRES-MAPRES dari fakultas lain, dan kita harus juga men-support Alex sekarang yang menjadi juara 4 dari wilayah Jawa Timur. Itu gimana persiapannya setelah dari universitas ke tingkat wilayah? Oke, kalau dari universitas ke wilayah itu belum all in sih sebenarnya di situ. Kayak karena aku merasa, oke kalau wilayah nih seharusnya lumayan masih bisa lah, kan masih Jawa Timur gitu ya, belum lawan yang gede-gede kayak UI segala macem. Jadi memang aku masih belum yang mengeluarkan 100% tenaga gitu ya, bisa dibilang. Tapi mungkin karena itu ya jadi mepet nih, jadi terbaik 4 gitu. Oke oke, dan dari mekanisme bimbingan dari UB, itu dari Prof. Hanan tadi ya, ya yang dibantu review gagasan kreatif atau banyak latihan presentasi ya Mas itu ya? Iya, banyak latihan presentasi waktu itu. Oke oke, jadi misalkan ada yang bisa dimaksimalkan lagi untuk seleksi wilayah selanjutnya adalah kita juga bisa berfokus ke Pas ini bener-bener fokus ke berkas CU sih, itu pastiin bener-bener valid semua dan fokus pada sebarannya juga. Jadi jangan hanya berpatokan pada skor akhir, tapi sebarannya juga dilihat. Misalkan udah ada karya, karya pun juga kalau bisa karena kan ada 10 sementara kategorinya itu ada 7 kalau nggak salah. Dan itu jangan misal maks 4 semua masukin situ, terus habis itu yang lain kosong, itu kalau bisa jangan gitu. Pastiin semua kalau bisa 7 kategorinya itu ada ya, meskipun kayak ya siapa manusia di dunia ini sebagai mahasiswa yang bisa gitu ya. Mungkin setuju sangat setuju. jarang jarang sekali 0,001% manusia yang bisa kayak gitu. Cuman semakin banyak sebarannya itu akan semakin bagus. Jadi jangan fokus di hasil akhir skor, tapi fokus pada sebarannya. Oke, dan di wilayah ini juga sistemnya sama seperti nasional ya, kita ada awal nasionalnya dulu, kumpul berkasnya dulu, dan ketika hari H bagaimana pembagian hari, pembagian urutan tesnya, mekanisme penjuriannya? Oke, itu waktu itu kita, dikumpulkan di satu hotel di Surabaya, terus untuk urutannya sendiri waktu itu kita diacak memang, diacak dan kita dibagi urutannya itu ada untuk presentasi CU, kemudian presentasi GK, dan, LGD waktu itu. Perbagian kelompok. Iya benar, pembagian kelompok dan itu semua dilakukan di hari yang sama.
Jadi pastiin supaya Sehat. sehat, mentalnya oke, apalagi ketemu sama orang-orang yang overpower, yang pinter-pinter, yang terbaik dari universitas mereka. Ada berapa Terutama orang waktu itu? waktu itu ada 10 orang nih yang masuk final, tapi Ya tim tuh 10 ya? untuk di final. Untuk final, kalau untuk yang penyisian itu ada berapa puluh gitu, pokoknya hampir semua deh ngirim deh per univ itu yang di Jawa Timur. Terus habis itu kepilih 10 dan mereka kan orang-orang terbaik dari kampus mereka. Jadi secara mental dulu nih dibandingkan dengan isi materinya, secara mental itu emang udah harus siap dulu. Dalam artian jangan minder gitu, karena kita pun juga yang terbaik dari univ kita gitu kan. Jadi nggak boleh minder terlebih dahulu dan semua pasti punya unique selling point-nya masing-masing gitu. Pokoknya fokus aja sama apa yang kita kerjain, nggak usah terlalu noleh kanan kiri gitu. Ya I know mereka jago, tapi kita pun juga jago gitu. Jadi mentalitas itu yang harus dibangun. Dan menurutku gameplay-nya Mapres ini ya 60% masalah kebermanfaatan dan 40% masalah kepintaran menurutku. Oke, Jadi oke. jadi percuma dia pinter banget tapi kebermanfaatannya cuman buat dirinya sendiri atau kurang bermanfaat untuk orang-orang atau kurang luas manfaatnya. Itu juga harus diperhatikan sih kayak gitu. Oke, setuju ya dari dampak kita sebagai mahasiswa karena kita pernah bantu siapa, kita pernah Yap. mengabdi apa, dan barusan dia ngomong gameplay nih. Flashback lagi. Oke, oke, dan setelah itu, bersaing dengan ITS, Ya. kemudian Universitas Ciputra, dan jurinya sebenarnya lumayan adil ya, ada dari masing-masing universitas. Dari karakteristik jurinya bagaimana? Apakah gas, apakah santai tapi nyelkit, apa gimana? Karakteristiknya bermacam ya, ada yang dia Gen Z banget jurinya, ada yang dia itu tegas, ada yang dia kalem tapi memang, eee, perkataannya itu set tadi yang seperti itu. Tapi ya menurutku memang bagusnya juri itu ya memang beraneka ragam seperti itu memang bagusnya gitu, supaya kita sebagai mahasiswa yang namanya kita lomba ya, Betul. ya pasti ada pressure dong, nggak mungkin nggak ada gitu. Ya supaya kita pun juga bisa, punya berbagai macam kondisi untuk kita bisa ibaratnya melakukan pembelaan akan diri kita. Kalau misalkan, "Oh ini kok karyamu seperti ini," kita bisa membela. Kalau misalkan kita dapat juri yang kalem, kita ngerti handling-nya seperti apa, kita dapat juri yang tegas, kita bisa untuk melunakkan hatinya gimana. Ya menurutku justru asiknya tuh di situ sih. Kayak ada seninya dia ya, seni menanggapi yang kita sebenarnya ya dari pengalaman juga makin makin terasa ya. Bener Bro. Oke, dan selamat juga kita ucapkan jadi peserta awal nasional, Ya. dan kita doakan bisa lanjut ke tingkat nasional. Dari wilayah ke nasional, kira-kira apa yang diperbarui, Bro? Oke, pastinya CU sih, kebanyakan CU dan GK. Bahasa Inggris waktu itu take lagi di UB ini, cuman menurutku nggak seberapa berbeda secara signifikan kalau secara video, tapi yang banyak bedanya itu di GK. Jadi kalau GK ini dia lebih ditonjolkan sistem dibandingkan dengan alat. Nah, kesalahanku waktu di univ itu dia banyak ngomongin alat, kalau aku kan ngomongin website. Nah, ternyata website itu cuman part kecil dari suatu sistem, tapi ya sistem ini sendiri secara program kerja, dia itu gimana bekerjanya, ada kolaborasi stakeholder pentahelix segala macam. Nah, itu yang harus ditonjolkan. Jadi build system kita, bukan alat. Kalau diploma tuh baru alat, tapi kalau kita sarjana sistem dan itu yang aku baru tahu. Jadi bener-bener revisi rombak 95% deh. Jadi bisa dibilang buat dari awal untuk yang ke nasional ini. Terus untuk capaian unggulan aku beberapa ada publish Scopus, Sinta, kemudian terbitin buku ISBN juga, yang mana itu bisa untuk Di-update ngebantu lagi ya? aku. Bener Bro, harus di-update lagi karena kalau pakai yang lama tuh aku yakin 1000% nggak mungkin tembus sih ke nasional sih. Iya, dan harus dilengkapi bukti-bukti yang kuat tadi ya, seperti yang udah kita bicarakan ya. Iya Bro, dan bahkan kita antar sesama Mapres yang Jatim yang lolos ke nasional itu kita bahkan saling sharing, kayak kita saling ngingetin kayak, "Udah submit belum?" dan lain-lain. Jadi bonding-nya itu juga dapat Bro di situ. Kita dapat teman-teman baru dan
asik gitu loh, karena kita merasa bahwasanya mereka mempunyai satu pemikiran dengan kita, karena sama-sama mapres, sama-sama senasib, sama-sama dirantai gitu. Nah, Oke. Jurinya dari mana aja, Lex? Kalau jurinya tuh kuliah gitu? ITS, UC, UB ada, UB siapa? UMM, Prof. Anit. Ani. Propani. Yap, Mmm, Oke, oke, oke. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin gagasan kreatif, kalau menurut aku itu lebih ke arah kita ngebuat proker ya. yap, Mulai bisa dari dibilang proker itu, Bro. kita buat indikator ketercapaiannya dengan kerangka SMART, kita Ya, nyiptain iya, sahabatnya, situasi, hambatan, bantuan, tindakan, dan kita juga ngelibatin siapa stakeholder yang kita yap, libatkan bener. dari gagasan kreatif dan ya semua terus punya bener-bener pakai kata-kata yang sekarang lagi ngetren kan, heeh. pentahelix. Iya, bener, Bro. Smart gitu-gitu. Oke, 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 dan pada akhirnya ya kita bisa belajar banyak lah dari proses MAPRES ini. Kalau dari aku, menurut aku MAPRES ini aku belajar satu hal, yaitu kita sebagai manusia gak hanya bisa kita sebagai manusia tugas kita itu cuma berdoa, berusaha, dan berkolaborasi. Yap, Selebihnya ya udah kita percayakan kalau kita udah berusaha, ya udah itu hasil yang terbaik buat kita. Dan apapun hasilnya ya udah itu kita udah melalui prosesnya, kita udah percaya sama prosesnya, kita udah coba melawan rasa takut kita dan lain sebagainya. Dan itu menurut aku juga penting dipelajari di Mapres. Kalau dari kalian masing-masing, kira-kira apa pelajaran yang paling berharga selama proses Mapres kalian dari semester 3 sampai semester 7 sekarang? oke, kalau dari aku sebenarnya lebih ke arah kita jangan takut diomongin orang sih, jangan takut di-framing orang, dibilang ini itu, dibilang ngesok lah, daftar segala macem. Itu intinya kalau misalkan kita memang diomongin sama orang ya, itu paling mereka 10, 15 menit itu udah lupa lagi gitu. Karena memang ini adalah bagian daripada proses yang panjang dan tidak mudah pastinya. Dan ini pun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal kayak orang-orang ibaratnya kayak ngomongin kita segala macam, apalagi Mapres ini kan bisa dibilang suatu figur juga kan. Dan otomatis namanya figur ya pasti banyak orang yang tahu di situ. Dan ketika semakin banyak orang tahu kita, ya otomatis potensi haters ada itu kan ya semakin besar juga gitu. Dan banyak yang dari situ, eee, berusaha untuk menggagalkan kita ibaratnya. Mengecilkan mental segala macam, membanding-bandingkan dengan Mapres yang lain. Jadi ya ibaratnya selama kita nggak ngerugiin orang, ya kita nggak perlu takut mau di-framing apa aja gitu. Dan menurutku itu bagian dari keunggulanku adalah aku nggak peduli orang mau ngomong apa gitu, in a good way pastinya ya. Ya nggak usah peduli ya orang mau ngomong apa selama kita memang di jalan yang benar gitu. Oke, perspektif baru nih. Kalau dari Kak Vincent? Kalau dari aku ya, mungkin pelajaran yang aku dapat itu, setiap ada kesempatan, mmm, dicoba aja. Dan coba dari segala kesempatan yang ada, coba yang terbaik. Karena kadang kita nggak pernah tahu hidup ini mengarahkan kita ke mana gitu. Jadi, dan pasti semua itu ada, apa ya, ada red line-nya gitu. Oke. Jadi pasti terhubung satu sama lain dan kita hanya bisa mengkoneksikan dots itu kan looking backwards kan, nggak bisa Yap, looking forward. Jadi setiap ada kesempatan pasti itu akan, apa ya, tercatat lah. Kayak misalkan sebagai Mawapres ini, menurut aku Mawapres itu baiknya memang di semester akhir atau mungkin, ketika kita udah lebih berpengalaman lah. Karena sebenarnya ini tuh bukanlah perjuangan pas Mawapresnya, tapi dari maba kita ngumpulin satu-satu CU yap, kita dan bener. segala macam. Dan itu semua kan kesempatan ya. Mungkin aku nggak pernah tahu aku bisa daftar Mawapres kalau aku nggak dari maba mungkin ngumpulin, Mhm. CV, ngumpulin lomba, ngumpulin berbagai semua kesempatan itu gitu. Jadi kadang setiap ada kesempatan ya lakukanlah yang terbaik gitu. Karena dunia itu sempit juga gitu. Kadang, kita mencuat di sini mungkin kenalnya sama si A, kita nggak tahu si A ini ternyata juga kenal si B. Ternyata nanti semua terkoneksi gitu. Jadi Oke. itu sih yang aku merasa. Oke, nambahin juga sebenarnya ketika kita mengambil kesempatan, kita juga nggak harus nunggu siap-siap banget ya. Kita mulai dengan ketidaksempurnaan dan kita belajar dari pengalaman itu kuncinya. Oke, luar biasa cerita Mapesta sekarang dan sekarang kita akan beralih ke smart segment. Jadi kita akan memilih beberapa pilihan dari kita dan akan dibantu oleh Pak Paki.
Oke, gimana nih? Oke Kak, jadi kita akan masuk ke segmen smart choice yang dimana nanti kakak-kakak itu akan memilih satu dari dua pilihan yang akan saya berikan. Oke, yang pertama itu ada passion dan stabilitas. Passion. Passion. 1, 2, 3 kita dihitungnya ya. Kemudian yang kedua itu ada sukses cepat atau bahagia lama. Waduh, Bahagia lama gak sih? Bahagia lama. Bahagia kan berarti sukses juga ya? Iya, karena sukses juga belum tentu bahagia. Bahagia lama. Oke, Yang next. ketiga ada uang atau freedom. 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 Karena Ada juga. uang membeli freedom, bro. Langsung aja ke akhirnya freedom. Financial freedom atau apa ya? Kemudian yang keempat ada realistis atau idealis. Realistis. Idealis. Idealis lagi. Satu-satu ini menarik nih, kenapa realistis? Ya, karena sesuatu yang terlalu dipaksakan seperti idealis itu ujungnya akan ke realistis juga. Kalau dari aku idealis karena kita punya mimpi yang besar dulu, dengan keadaan, dengan waktu, dengan kondisi ya kita bisa menyesuaikan dan akhirnya juga realistis lagi. Oke. Sama sih, kayaknya di umur sekarang yang dijual nih mimpi. Jadi kayak kalau udah realistis nanti aja lah, biar diri kita yang tua mungkin yang udah dihantam realita. Ya, tapi betul juga Sekarang sih, idealis dulu lah. mumpung kita masih muda, kita masih punya banyak jatah gagal, dan kita belum ada banyak tanggung jawab, kita masih single. Tapi aku punya perspektif lain, guys. Boleh. Kita bisa bermimpi besar tanpa perlu menjadi idealis. Nah, ini aku contoh nyatanya, guys. Udah lanjut. Betul. Oke, next. Oke, untuk yang kelima healing atau grinding. Sorry, yang kedua? Healing atau grinding Kak? Oh, grinding. Grinding. Oke. Balance lah. Iya, kita harus balance, tapi kalau milih Ya healing aja lah. dulu ya. Sekarang kayak healing dulu. Karena kita udah tiap hari gas, juga kita harus ngapalin healingnya juga. Betul. Oke, untuk yang terakhir IP bagus atau pengalaman banyak. Pengalaman luas. Pengalaman banyak. Iya, karena gimana? Kalau menurut aku ya, sekarang IP tuh kayak udah inflasi gak sih? Bener, bro. Iya, betul, bener. Kalau kita bandingin sama orang tua kita, mungkin IP dulu gak itu udah pinter kan? Iya, pinter bang. Terus sekarang 3. Standar. Iya. Ya mungkin- jelek, bro. 3. Iya. 3 jelek. Menengah ke bawah gitu. Jadi ya kalau sekarang semua udah sama-sama tinggi, apalagi yang kita jual selain itu gitu. Iya. Betul. Dan dengan pengalaman kita yang lebih luas, kita juga bisa semakin memahami berbagai perspektif juga. Kita punya pengalaman kolaborasi dan kita juga semakin belajar buat ada rendah hatinya, ada ijab ubiyah dan sebagainya sih. Oke, untuk sesi segmen smart choice-nya selesai, kita lanjut ke segmen yang kedua yaitu segmen worth it enggak. Jadi nanti kakak-kakak itu akan merating sesuatu yang akan saya berikan dengan pilihannya 0 sampai 10. Oke. Oke, yang pertama itu ada hustle culture. 1, kita gini ya. Hasil apa? Hustle culture, hustle. Oke, 1, 2, 3, 5 lah. 5 ya. Kenapa? Kenapa deh? Kalau aku ya, kadang aku pernah bilang kayak gini. Kadang sekarang tuh di sosmed semua bilang hustle, tapi nggak ada yang bilang gimana cara maintaining hustle itu. Oke. Kadang kita hustle nih, tapi cuman setahun buat apa? Iya nggak? Iya. Bensinnya udah habis, terus ya udah nggak kemana-mana juga. Mending hustle tapi yang sustain gitu. Iya, bener. Menurut aku gitu sih. Kadang soalnya di sosmed kayak bilang ya harus kerja kayak gini, banting tulang segala macam, tapi nggak dikasih tahu gimana supaya cara kerja seperti itu, tapi long term-nya. Tapi pun dengan poin atau perspektif selanjutnya, hustle juga kita tetap harus merhatiin kesehatan kita, dengan hubungan kita sama keluarga, hubungan kita sama yang di atas dan lain sebagainya sih. Ya, sama sih. Mungkin hustle yang baik ini kalau kita build system ya. Nah, sistemnya itu bisa karena ada sistem gitu sih ya. Oke, next. Startup muda. Oke. Startup muda menjadi pendiri startup muda mungkin gitu ya. Ya 10 lah pasti kalau aku ya, bro. 8. 9 lah.
Kalau dari aku sebenarnya startup ini juga lumayan menguras waktu, kita juga harus dituntut buat fokus ke sana, terus berinovasi, terus menyesuaikan zaman, dan menurut aku kita juga harus explore yang lain aja sih. Ya, passion-ku sih emang sih. Kalau aku somehow tetap sih pengen kayaknya akhirnya nggak mau kerja di belakang lab aja deh. Itu sih jadi kayak entrepreneur tuh pilihan yang oke. Oke, nice. Kemudian selanjutnya ada organisasi kampus. Oke, 1, 2, 3. 7. 60 karena Beda-beda lagi. Kita punya POV yang beda nih. Oke, 10 dulu. Karena ketua kami dia masa jamnya rendah. Ya betul. Kalau menurut aku ada mungkin secara pace gak bisa dibandingin yang kerja sendiri sama kerja bareng ya. Karena kalau kerja bareng pasti jadi kita harus ngurusin internal, Yep. ngurusin ya di sebuah organisasi pasti ada drama, pasti ada mungkin gimana kita manajemen yang benar gitu-gitulah. Dan itu kan butuh internalisasi. Tapi menurut aku yang nggak bisa dibeli adalah gimana kita lihat orang sekitar kita grow dan impact yang kita berikan gitu. Karena kalau kita kerja sendiri mungkin ya bisa lebih cepat tapi impact-nya nggak sebesar kita bekerja bersamanya gitu. Jadi kayak wow, apa yang divisikan bisa sebesar itu kalau kita kerja di organisasi sih, kalau aku gitu. Oke, dan sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Plusnya seperti itu dan kita juga bisa dapat pengalaman nyata melalui kerja sama, tapi minusnya juga mungkin kita ada suatu tekanan, ada suatu kasus di mana kita juga harus memperlihatkan Yes. atau menampilkan performa terbaik kita dengan keadaan kita masing-masing. Jadi menurut aku itu alasanku juga 7 sih. Kalau dari Bro Alex? 6 untuk sekali, 2 kali organisasi menurutku worth it, karena itu juga ngajarin soft skill yang oke banget. Pertama kali aku ikut organisasi jujur kaget dengan culture-nya, oh ternyata organisasi itu seperti ini gitu. Belajar lagi teamwork yang baik seperti apa, kepemimpinan. Tapi kalau untuk berkali-kali menurutku agak kurang worth it karena ilmu yang kita sudah dapatkan sebelumnya di pertama, kedua itu menurutku udah cukup gitu. Dan kalau masalah relasi menurutku tanpa organisasi pun dari lomba atau dari riset, dari yang lain itu kita pun juga bisa dapat relasi gitu sih. Keren-keren setuju. POV bagus lah. Oke, yang keempat itu personal branding. Oke, 1, 2, 3, 9. 10. 10, 9, 8. Aku dulu deh. Kalau 9 karena sebenarnya kalau kita personal branding itu ada tekanan yang harus kita atau ekspektasi yang harus kita penuhi ya. Kita juga nggak bisa ngeluarin semua yang kita kerjain. Kita juga harus punya sikap rendah hati kita dan kita juga harus ya apa yang harus kita share, kita juga harus pilah-pilah atau filter juga sih. Beri aku itu gitu. Semua orang udah start personal branding dari sekarang ya, entah di IG lah, entah dia di LinkedIn. Jadi ya otomatis kalau di-compete orang yang nggak personal branding sama yang berbranding ya pasti menang yang berbranding gitu. Ya gitu aja sih. Iya. Kalau aku juga setuju itu penting, tapi mmm, menurut aku ketimbang personal branding juga, pada akhirnya kan gimana kita bisa brand diri kita keluar. Iya, yap. Tapi sebelum itu semua, menurut aku kita harus jago dulu nih, ya nggak? Betul. Kadang tuh soalnya banyak kesempatan, ya betul kayak dari LinkedIn sering aku dapet kesempatan dari LinkedIn, karena dia lihat LinkedIn aku dan sebagainya. Tapi terlebih dari itu kadang yang lebih berharga lagi tuh mulut ke mulut, ya nggak? Oh, iya betul betul. Jadi kayak, oh aku kerja sama dia, dia memang profesional, jago, ya di bidang ini nomor 1 lah. Ya aku pasti rekomendasi dia gitu, gitu sih. Jadi dua-dua lah. Dan branding paling bagus sebenarnya branding offline ya. Betul betul, setuju setuju. Oke, next ada lagi? Yang terakhir itu networking event. Network 1, 2, 3, 10. 10. Oke, karena ya kita bertemu orang baru, misalkan kita di suatu eventnya kan sama ya, minat kita juga sama dan kita bisa tukar perspektif aja sih. Oke, kalau aku Satunya ya. awalnya mau kasih 10 nih, cuma 9 karena aku agak introvert aja. Oke. Iya sih jujur draining, tapi menurut aku nggak bisa digantiin lagi sama event online gitu. Kadang kita ketemu sekali nih, ngobrol enak, pasti langsung ingat gitu. Iya, benar Bro, benar betul. Dan kadang kalau event offline tuh kan berarti
2 orang ini effort ke tempat itu, Yap, berarti bener. pasti mau networking juga gitu loh. Jadi kadang aku banyak dapat network dari situ. Network Bener lain. bener. Di COC pun aku juga gitu. Iya kan, kayak ngomong enak sekali udah kayak, oh inget terus gitu. Yap. Setuju setuju. Ya ada sisi berkesannya ya, kalau orang ini kita kenal orang ini, oh dia pasti ngomongin ini atau kita background-nya ini, kurang lebih gitu ya. Yap. Oke, terima kasih, menarik menarik banget. Dan sekarang terakhir nih, kalau misalkan kita udah di 5 tahun lagi dari sekarang, kira-kira kalian berharap kalian ini sebagai orang apa, sebagai kegiatan apa aja sih? Oke, dari aku dulu ya. Pertama adalah aku udah bisa hidup dari dividen saham. Oh, Aku mikirnya gitu. Jadi per tahun tuh udah dapat dividen dari saham dan aku berpikirnya tuh aku menghilang dari sosmed. wah, oke. Iya betul. Menghilang dari sosmed, hidupnya udah sustain ya, udah nikah, Oh, 5 oke. tahun kan? Oh ya 5 tahun, 25 lah ya. Iya, udah nikah. Rencana nikah 25 berarti. Intinya low profile aja, hidup tentram ya. Tetap akan berkarya tapi di belakang layar, kayak gitu. Tapi emang bisa Lex. Siapa tahu kamu udah terkenal kayak, aduh nggak bisa lagi kalau low profile lagi. Iya nggak? Betul 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 juga sih. Untuk sekarang sih aku masih bisa untuk sekarang, masih bisa. Siapa tahu kamu mencintai fame itu gitu. Iya kan? Ini kayak pertanyaan juri ya. Soalnya yang aku cari sebetulnya itu stability, bukan fame atau bukan yang kekayaan yang kayak gimana-gimana, enggak. Stabil aja, stabil dan tentram. Itu yang aku cari. Oke, keren keren. Kalau aku misalkan 5 tahun lagi, aku berharap aku masih punya semangat yang sama, tetap bisa berdampak juga melalui ngajar, melalui bertemu dengan teman-teman yang menarik, kreatif, punya POV masing-masing, dan tetap bisa terus berkreasi dan terus bisa menikmati setiap momennya aja sih kalau dari aku. Kalau dari Bro Vinan? Kalau aku pasti harusnya udah punya penghasilan sendiri lah ya. Maksudnya mandiri ya. Pasti udah maksudnya hidup cukup. Kemudian aku pengen ini sih, berdampak di bidang biologi sih. Oke. Entah itu startup, entah itu perusahaan apapun gitu. Tapi kayak aku seneng gitu, kerja sama orang, mmm, punya tim gitu ya, build a team, build something itu kayaknya core aku gitu. Aku seneng membuat sesuatu gitu. Jadi mungkin itu. Oke, kalau kita bisa menasehati dan memberi saran untuk kita masing-masing yang masih muda atau masih mahasiswa baru, kira-kira apa saran yang mau sampaikan kepada Alex semester 1, Vincent semester 1? Eee, sarannya adalah punyailah Beli Bitcoin. ya itu sih, iya sih, bener sih. Beli Bitcoin. Enggak. Sarannya adalah harus selalu punyailah mentalitas baja dan hilangkan semua distraksi-distraksi yang ada sebelumnya. Karena dulu waktu ketika semester 1 itu terus terang susah bisa fokus sih, karena kan ini lingkungan baru, kayak kebanyakan main segala macam. Padahal waktu itu aku udah ketolak beberapa organisasi loh. Jadi awalnya tuh aku pengennya tuh jadi anak organisasi. Oke. Nah, tapi karena ketolak, ya udah mau gak mau di lomba dan riset. Karena kalau nggak di situ ya mati aku gitu, kayak jadi kupu-kupu ya diem, gitu sih. Jadi, dan dulu sering nge-down juga ya waktu semester 1 mungkin karena lingkungan baru juga, orang-orangnya juga baru dan aku melihat mereka tuh kayak keren-keren gitu loh. Mereka ketika semester 1 udah ada yang bisa menang lomba segala macem dan ya aku agak mentalnya agak ini ya, nge-down waktu itu. Tapi kalau saja waktu itu aku mentalku stabil dan aku menghilangkan banyak distraksi yang ada, seharusnya bisa lebih dari yang sekarang, gitu. Oke oke, nice point. Jadi manage distraksi ya Iya. paling. Aku ya, apa ya, kayaknya diriku yang dulu membentuk diriku sekarang. Jadi kalau dibalik Oke oke. mungkin nggak jadi kayak sekarang ya. Mungkin lebih ke aku pengen bilang udah lebih tahu mau fokus ke mana, tapi dengan tidak mengekspor juga aku jadi nggak tahu sih. Iya betul betul. Jadi itu suatu hal yang kusyukuri juga. Mungkin lebih ke itu sih tadi, satu hal, bagaimana kita bisa sustain hustle kita. Jadi punya support system, punya koneksi yang baik, jadi nice person. Apa nih Bro support system-nya? Yes.
teman-teman. Alah, luar biasa. Kalau aku ya penting banget buat kita juga bisa realistis dan tetap tahu tujuan utama kita apa. Kita mau nyobain yang lain, mau nyobain kegiatan apa, ya udah boleh, yang penting kita tahu, kita belajar, tapi fokus utama kita kemana kita juga harus tahu. Dan kalau kita ngomongin tentang role model sama quote, kira-kira kalian megang quote apa, role modelnya siapa? Satu, dua, atau terserah, atau nggak ada mungkin? Atau role model kita sesama mahasiswa mungkin? Eee, kalau dari aku Timothy Ronald sih. Timothy Ronald. Meskipun kata-katanya pedes, tapi itu Masuk akal ya. Akademi kripto ya. tapi sangat membentuk sih itu. Oke, nggak boleh tidur siang gitu. Iya, lu bayi. Oke, kalau aku suka Raditya Dika sih. Dia punya banyak ide dan banyak media yang bisa dia tuangkan kreativitasnya. Aku siapa ya? Mungkin podcaster semua ya. Jadi aku sebut ini deh, Gita Wirjawan. Oke, Aku suka nonton podcastnya Sal. ya menarik juga sih, dia lebih dalam ya pemahamannya. Ya berdua sama Dokter Citra juga yang paling awal episode. Iya. Dan senang aja kadang suka bawa bintang tamu dari Stanford, dari mana gitu. Oke. Dan itu tadi pertanyaan terakhir buat diskusi kita hari ini. Kalau dari kalian kira-kira ada gak pertanyaan buat aku apapun? Oke, prepare buat Mapres tahun depan gimana, Bro? Maksimalkan setiap hari demi hari aja. Terus juga evaluasi dari tahun ini juga harus diingat-ingat buat bisa maksimal tahun lalu, dan pasti juga harus tetap belajar, termasuk dari pengalaman senior-senior kita, terutama dari Bro Alex. CU-nya jangan lupa, Bro. Siap, laksanakan, kita kejar. Kalau aku nanya apa ya? Mungkin karena kita udah mau semester akhir ya. Nanya ini sih, udah kepikiran belum setelah lulus gitu kayak apakah mau linear karirnya dengan data science atau pivot? Oke, menarik. Jadi kalau setelah lulus aku pengen tetap bergerak di bidang data science, yaitu data analis atau business intelligence. Kalau data analis nganalisis data-data bisnis, perusahaan, atau bahkan kesehatan atau pendidikan buat kita memberikan rekomendasi. Kalau dari business intelligence, kita memahami proses bisnisnya, kita memahami bagaimana setiap alur terhubung, bekerja satu sama lain, dan kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan atau strategi yang lebih efektif. Jadi dari dua arah itu. Tapi yang menarik, saya juga tetap mau mengembangkan Smart Academy sebagai cara saya buat berkomunikasi sama bocil-bocil. Karena kalau ngomong sama bocil-bocil itu, kalau bocilnya semangat, kita juga ikut semangat. Itu yang aku dapetin dari mengajar bocil-bocil. Ya sih. Oke. Semangat bocil. Dream jobnya apa berarti? Dream jobnya tetap korporat aja. Korporat. Korporat aja. Oke, bocil. Ada lagi satu dua? Berarti Smart Academy ini apa, passion project atau memang pengen fokus di situ apa gimana? Oke, Smart Academy passion project juga, pengen fokus juga dan pengen dapetin banyak pengalaman juga. Karena jujur dari Smart Academy aku belajar berkomunikasi sama orang tua, terus orang tua murid, terus ngadapin setiap bocil dengan tingkah-tingkah yang beda. Ada bocil yang pendiam, ada bocil yang energik, ada bocil yang ceplas-ceplos. Itu kan beda-beda penanganannya. Dan ya tentunya ketika kita bisa memberikan suatu manfaat bagi orang, itu juga ada perasaan yang nggak bisa dibeli sih kalau dari Smart Academy. Ada yang mau tanya aja udah. Oke, kalau gitu terima kasih udah mampir hari ini, dan kita semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Dan thank you banget udah sharing cerita hari ini dari Ko Vincent dan juga Bro Alex. Semoga obrolan ini bisa bermakna, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru buat teman-teman sekalian. Serta obrolan ini juga bisa menjadi berkat buat semuanya. Saya Anthony, see you on the next Smart Talks episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Oke. Nice. Thank you, Bro. Setelah lepas beda ya. Iya langsung banget. Beda.